Syukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan di mana? Dalam konteks itu memang Yesus tidak mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Anda harus paham. Saya nggak mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saya mengatakan Yesus bersyukur kepada Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaan saya, Yesus Tuhan di mana? Di langit? Di bumi? Macet, lanjut Bang Anggur. Jangan sosok menjawab. Udah ku jawab. Lanjut Bang Dewa, Bang Hidayat, apologet Muslim ya, bahwa cerita Paulus ini adalah cerita dongeng. Bisa dikatakan demikian karena di sini kita hanya mengatakan dongeng, ya kan? Kenapa? Cerita yang dibawa oleh Paulus sendiri, pertama Paulus tidak pernah ketemu Yesus, ya kan? Ananias pun tidak pernah ketemu Yesus. Lalu muncullah cerita itu yang dijadikan dasar keimanan Kristen. Padahal cerita itu setelah jauh Yesus telah terangkat ke langit. Dongengnya muncul di sini. Ananias ketemu. Nah, itu tadi Ananias ini tidak pernah ketemu Yesus. Kenapa muncul di cerita-cerita dongeng Paulus? Kenapa? Karena pada waktu itu, kalau kita baca literasinya ya, pada waktu itu Paulus ingin mendapat dukungan dari orang-orang Yahudi. Ananias adalah seorang Yahudi yang taat. Makanya untuk menarik orang-orang Yahudi itu, dia menggunakan nama Ananias. Padahal Ananias itu tidak dipakai oleh Yesus, tetapi dipakai oleh Paulus. Gampang kok. Apa susahnya? Makanya kalian ketika saya minta tunjukkan di mana Ananias pernah bertemu Yesus, tidak mungkin ketemu karena dia bukan dari 12 murid Yesus dan tidak pernah dipilih oleh Yesus. Itu adalah muridnya Paulus, diangkat oleh Paulus, tetapi akhirnya Paulus juga dikampar oleh Ananias. Jawab anak baik. Ini anak baik. Ada 3 yang bernama Ananias yang disebut dalam Alkitab. Islam mana tahu itu? Mana tahu kalian ini? Dengarkan dulu. Ananias dan Safira, suami istri yang menjadi anggota gereja mula-mula di Yerusalem. Mereka menjual harta benda mereka dan memberikan sebagian hasilnya kepada gereja. Namun mereka menyembunyikan sebagian dari hasilnya dan berbohong kepada Roh Kudus. Akibatnya mereka dihukum mati. Ananias kedua, dari Damaskus, seorang murid Damaskus yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengunjungi Saulus, yang kemudian menjadi Paulus setelah Saulus bertobat. Ananias menyembuhkan Saulus dari kebukaannya dan membaptisnya, serta Saulus menjadi Roh Kudus. Itulah Kisah pasal 9 ayat 14. Yang ketiga, Ananias imam besar, seorang imam besar yang di Yerusalem yang memimpin persidangan terhadap Paulus yang dihadapkan ke Syria. Jadi meskipun nama Ananias cukup umum di kalangan orang Yahudi, hanya ada 3 orang dengan nama tersebut yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul, dan masing-masing memiliki peran penting dalam Alkitab. Mana ada orang Islam tahu itu? Oke, bagus Bu Dani. Parah kalian ini. Bu Dani, teman-teman. Tadi Bu Dani sudah membacakan begitu panjang. Saya bilang dia sedang memperkuat argumen saya bahwa Ananias itu memang seorang tokoh Yahudi, ya kan? Tapi tidak dikenal Yesus, ya kan? Dia tidak dipakai oleh Yesus. Nah, kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, bagaimana Paulus ajarannya bisa diterima di kalangan orang Yahudi? Maka dia mengambil salah satu tokoh, yaitu Ananias. Ananias yang diceritakan oleh Bu Dani itu betul. Dialah tokoh Yahudi, orang Yahudi yang paham hukum-hukum Yahudi. Walaupun nanti akhirnya Paulus pun ditempeleng oleh Ananias karena dia melanggar hukum Taurat. Dan nanti ada tempeleng itu. Akhirnya tempeleng juga gitu ya. Jadi gini, bahwa betul bahwa Paulus ini membuat cerita-cerita dongeng tentang pertemuan dengan Yesus, dan Yesus bercerita tentang ceritanya itu bertemu dengan Ananias. Itu cerita dongeng yang dibuat oleh Paulus, dan itu sudah dibenarkan oleh Bu Dani tadi. Ananias dipakai oleh Paulus karena ingin melawan hukum-hukum ajaran Yesus, ingin diadu ajaran orang-orang Yahudi dengan ajaran Yesus. Makanya kalian berdiri di mana? Bukan berdiri di ajaran Yesus, kalian berdiri di ajaran Paulus. Gampang lah lo Bang, anak baik. Ananias itu bukan dipilih Paulus.
Ananias itu dipanggil oleh Yesus untuk menyembuhkan Paulus. Anak baik Ananias ini, itu anak seorang baik murid di ternyata Damaskus. apa ya, congolnya doang itu saya murid lihat Tuhan dari- yang setia. Jangan gitu loh, anak baik. Kau nggak tahu pun kau tentang Ananias di Alkitab. Congor kalian mengarang-arang Alkitab, mencrek lah kalian. Ya, Kubal balik mereka. kau, anak baik. Kubal balik kau. Jadi argumen saya sudah dikuatkan oleh Bu Dani siapa sosok Ananias, dan saya sudah menyampaikan Dikuatkan matamu. bahwa Ananias Itu lu belajar adalah di mana, sekolah di orang mana lu Yahudi anak yang paham baik? Yahudi. Ya, tetapi dia tidak menjadi pilihan Yesus. Ya kan? Jelas murid Yesus tidak ada Ananias. Nah, kemudian setelah Yesus, saya ulang lagi, setelah Yesus terangkat ke langit, baru Paulus bercerita, mendongeng bahwa dia bertemu dengan Yesus, Yesus bertemu dengan Ananias. Ini cerita-cerita Yesus supaya apa? Dia bisa menarik orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi pintar. Ini Paulus ini adalah dongeng. Makanya dikatakan di sini, bukan kata saya ya. Ini Alkitab yang Bisa saya, mengatakan Yesus membuat bisa cerita saya bedah dongeng. Quran si Muhammad itu dongeng. Jadi saya tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing, Islam tidak boleh menghujat, tetapi di Nggak sini boleh menjelaskan bahwa ini adalah dongeng. Ini di Alkitabmu kawan. Saya Itu di jelaskan Alkitab tentang Muhammad Sabda. dongengnya. Silakan kalau ada datanya bang. Nanti saya jawab. Tapi ini persoalannya ini di Alkitab. Penjelasan Alkitab ini. Bagaimana kalian menjelaskan tentang Alkitab? Bukan yang tidak menjelaskan, kalian imani? ini sekedar membaca Menjelaskan kawan. tentang Ini Quran, membaca. biar orang lebih memahami Coba Quran. saya buka juga ya. Ntar Saya buka Quran itu juga. paling banyak Sama dongeng enggak? juga di Sama situ, enggak Bang. saya punya dengan siapa ini? Sama di mana? Anda Tunggu dulu bukan sabar. Kristen, tetapi Sama Anda enggak? membahas- Di situ kata Islam tidak dongeng boleh ya. menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing. Tunggu, sama enggak yang saya punya? Terus Anda sama membahas Baal? Bible dan menafsirkannya Sabar. menurut pemikiran Oh, tidak congor ada yang kalian. menafsirkan kawan. Tadi. Tidak ada yang menafsirkan. Nah. Kalau nggak menafsirkan, Nah, kenapa di mana harus itu? menjelaskan? Tunggu Coba. sabar. Tafsir ND, tafsir ND, coba. Ini 1 Korintus, sabar. 1 Korintus 10 nomor 4. Kan ada tafsirannya di sini. Saya masuk ya. Penjelasannya tuh. Saya masuk. Ting. Nah, nanti ada penjelasannya. ND. Dan dia ende. Ting. Nah, ini. Baca bawah. Ini. Dalbo, Dan kau itu tunggu dulu, bahasa dibaca. Indonesia itu ada Dalam gurun pasir, paling lemah. Paulus, Sama tunggu dulu kayak bang. Paulus menggunakan Kalian pahami dongeng. itu dulu. Jadi jangan Ini Paulus jangan menggunakan menerjemahkan. jadi bukan karangan anak baik ini bang. Aku Nah, pintar, kalau anda aku mampu, anak baik kok. Nggak mungkin aku dusta. iya begitu bang diskusi bukan. Oke. Biar saya jelasin ya. Yang dimaksud dongeng di situ. Saya nggak bicara tentang karangan. Tapi yang Gambaran saya atau menyayangkan sama kalian. Di Kalian belum mana belajar kami bahasa Indonesia. tafsirkan? Di mana kan Belum tahu tuduhanmu sih. saudara? Baal ini menafsirkan Tahu tidak tentang ada yang sejarah itu terus ditafsirkan, kalian Bang. mengklaim. Nah, kalian Bukan mengklaim kalian ini membaca. dari dasar kitab saudara. Bentar dulu. Terus apa? Mau didengar? Tambah dongeng lagi pendengaran kita ini. Ya jadi gini, kalau ini bukan Dongeng gimana? saya tadi minta Maksudnya gini. klarifikasi. Kalian Ketika semua udah Paulus tahu. bertemu dengan Yesus, Bahasa dia Indonesia bertemu itu adalah dengan paling Ananias. lemah. Kayak bahasa Tunjukkan ke Yunani. saya Kan seperti bahwa itu. cerita itu bukan dongeng. Nah. Tunjukkan kepada saya di mana Ananias pernah ketemu Yesus atau Yesus pernah berbicara dengan Ananias. Ternyata kalian nggak bisa buktikan. Semakin kuat bahwa semakin kuat di Bible ini mengatakan cerita tentang Yesus oleh Paulus ini adalah cerita dongeng. Gampang kok. Ya, jadi tentang Paulus ketemu dengan Yesus, setelah Yesus terangkat, ini muncullah cerita bahwa Paulus ketemu Yesus. Paulus menggunakan Ananias juga di sana. Ananias ketemu Yesus. Ini cerita dongeng. Karena apa? Saya bilang, karena Ananias pertama tidak pernah ketemu Yesus selama hidupnya. Ya, Yesus tidak pernah ketemu oleh Ananias juga. Dan Paulus pun tidak pernah ketemu Yesus selama hidupnya. Muncul cerita-cerita ini dan diimani oleh Kristen. Padahal diceritakan tentang cerita Yesus ini menurut Paulus adalah cerita dongeng. Ini ada tulisannya, gampang kok. Mana sih kalian ini? Kalau dibilang ada 3 Ananias
Ananias yang tertulis di dalam Alkitab. Yang Ananias yang ditemui Yesus itu Ananias yang dari Damaskus, yang setia. Itu di Kisah Para Rasul. Masa kalian mau tolak lagi? Ini udah kitab kami. Kalian mempertanyakan kitab kami jelaskan kalian ngeyel, mencret. Gimana sih kalian ini? Udah dari tadi ku jelaskan sampai berbuat. Kisah Para Rasul cerita logika untuk dilogikakan. Aneh. Cerita Bang Dalbo, Pak Anak Baik. Ini Leomat aja, kita sama Leomat aja. Oke, silakan. Kan kalau misalkan Bang Dewa, kita langsung, mereka Bang Dewa. itu Aku sholat dulu Bang Dewa, silakan lagi. Kita mereka itu bertentangan, ini bisa dikatakan sebagai dongeng. Pak, berapa harga yang Daud bayar untuk pembangunan altar di Yerusalem? Di dalam 2 Samuel 24 nomor 24, di situ dikatakan 50 sikal. Ingat ya? Tulis 2 Samuel 24 nomor 24, di situ dikatakan membayarnya 50 sikal. Sedangkan di dalam 1 Tawarik 21 nomor 25, di situ dikatakan 60 sikal. Kita buktikan Pak, kitab ini dongeng karena bertentangan. Menurut Bapak, mana yang salah di dalam kitab suci ini Pak? 50 sikal atau 60 sikal? Nah, ini saya bahas Quran ya, bagaimana kontradiksinya. Dongengnya juga gimana ya. ini orang? Jangan cuma kau bahas boleh Bang. ya. Kan saya katakan silakan. Boleh. Pertanyaan. Sebentar. Pak Leopat, kita bahas ini dulu Pak. Ya, kita bahas ini dulu. Karena ini kan, tadi kan dikatakan dongeng sama Anak Baik. Saya bertanya kepada Bapak, berapa harga yang Daud bayar untuk pembangunan altar di Yerusalem? Di dalam 2 Samuel 24 nomor 24 dikatakan 50 sikal. Di dalam 1 Tawarik 21 nomor 25 di situ dikatakan 60 sikal. Pertanyaan saya kepada Bang Leomat, mana yang salah? Silakan Pak. Bantu. Sebentar Bu Bisa Darni, kubantu? sebentar Bu Darni. Nanti Bu Darni. Kalau dia bendera kan putih dia baru. tidak mau diam tadi. Silakan, Karena dia Pak. tidak mau diam. Silakan. Pak Leomar silakan. HP-mu Dibuka satu dulu. lagi Leomar. Dibuka satu dulu. lagi HP-mu buat di situ. Apa perbedaan antara yang kedua ayat itu? Nanti keluar dia. Ambil satu lagi HP-mu. Silakan. Melawan orang ini Silakan. kayak gitu harus pakai 3 HP. Saya 4 bila perlu 4 Bunda. Bila perlu 4 HP. Saya sudah baca 1 perikop juga itu. Ya. Lah malah kabur. Aku menjawab. Lari kan? Ini dia. Dikasih. Perbedaan Tunggu dulu mantan. Nggak usah. Tunggu dulu mantan. Ini tadi orang itu disuruh diam, nggak mau diam, maka diberikan membantu aku kan aku kan bukan nanti bantu, nggak masalah dibantu. Cuman masalahnya tadi dia tidak mau diam. Nah, padahal Anak Baik ini kan lagi diskusi dengan Bunda Rahmi. Darmi, dia nggak mau diam, maka kita kasih ruang dia, silakan. Yang Arif Purba di bawah, silakan naik, saudara. Ya lanjut. Jawab ini, ku jawab. Jawab aja, walaupun perbedaan utama antara 2 Samuel 24 ayat 24 dan 1 Tawarik 25 ayat 25 terletak pada harga yang dibayar oleh Daud atas tanah Arauna. 2 Samuel 24 ayat 24 mencatat bahwa Daud membeli tanah tersebut dari Arauna seharga 50 sikal perak. Sedangkan 1 Tawarik 21 ayat 25 menyebutkan bahwa Daud membayar 600 sikal emas untuk mentanah tersebut. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang mengapa ada perbedaan harga yang signifikan dalam 2 catatan tersebut. Penjelasan 2 Samuel fokus pada harga tanah itu sendiri, yaitu 50 sikal perak. Itu mungkin harga yang disepakati untuk tanah tersebut. Di dalam 1 Tawarik 21 ayat 25 menekankan pada seluruh biaya dikeluarkan Daud untuk membeli tanah dan altar, termasuk harga tanah, biaya korban dan biaya lainnya. 600 sikal emas mungkin mencakup semua biaya tersebut keseluruhan. Yang di 2 Samuel hanya khusus harga tanah itu. Yang di Tawarik menyeluruh. Itu dia kan. Kalian gak beriman kan ke Alkitab? Ngarang doang aja kalian. Nah itu. Kalian cari-cari salah doang aja.
bukan cari salah. Kita di sini bukan mencari kesalahan, tetapi jelas di sini harga pembayaran untuk altar itu 50 sikal, sedangkan di dalam satu tawarik itu 60 sikal. Sementara dua-duanya dikatakan sebagai dipenuhi sama Roh Kudus. Nah, Roh Kudus mana yang salah di sini? Bu Darni ketika menjawab itu, saya pun sudah membaca satu perikop. Antara 50 sikal dengan 60 sikal, itu sama atau tidak, Bu Darni? Itu dulu, Bu Darni. Jangan dipotong. Meskipun ada perbedaan harga dalam dua catatan tersebut, keduanya menggambarkan peristiwa yang sama. Daud membeli tanah dari Araunah untuk membangun mezbah dan yang mempersembahkan korban kepada Elohim. Tidak usah yang namanya panjang kali lebar, karena perbedaan fokus pada di sini aspek yang saya transaksi tanya, yang berbeda. Yang saya tanya di sini 50 sikal, 60 sikal itu sama atau tidak? Iya, tapi tadi kan udah dikatakan mungkin perbedaan di antara kedua mereka itu perbedaan fokus pada aspek transaksi yang berbeda. Ngerti kau Mahadewa? Tadi Bu Darni sudah mengatakan menggunakan mungkin. Tapi enggak itu membuat iman kita yang itu namanya lemah. Firman Tuhan tidak bisa dikatakan mungkin, Bu Darni. Firman Tuhan itu kan adalah ketetapan. Firman Tuhan itu adalah hukum. Apakah mungkin yang namanya firman Tuhan bisa dikatakan mungkin? Jadi yang bisa ku tanya juga itu adalah kata-kata spekulasi. Sebentar, Bu Darni. Aku mau tanya sekarang dalam Al-Quran perbedaannya ada. Bu Darni. Coba aku nanti ya host. Anak baik lanjut ya, aja. Boleh tanya aja sepuasnya. Nanti ya silakan lanjut anak baik lanjut. Lanjut aja udah. Udah tadi udah dia mengatakan mungkin kok. Kalau mungkin kan kata-kata spekulasi itu. Bisa iya, bisa tidak. Sementara ayatnya itu bertentangan antara satu dengan ayat yang lain. Jadi jelas ya, pernyataan dari anak baik ini bisa dikatakan itu betul-betul kitab dongeng. Terserah kau yang bilang dongeng. Jawaban kami umat Kristen, meskipun ada perbedaan harga dalam dua catatan tersebut, keduanya menggambarkan peristiwa yang sama. Daud membeli tanah dari Araunah untuk membangun mezbah. Itu yang poinnya yang paling yang sama, kita harga beda. Betul ya? Peristiwa sama, harga beda. Betul sekarang aku mau bertanya tentang Al-Quran. Dia tidak mau jawab loh pertanyaan ya. Dia tidak mau jawab dengan jujur. Antara 50 dengan 60 itu beda. Bahkan orang idiot sekalipun bisa tahu antara 50 dan 60 itu beda. Sementara dia orang normal loh ini. Tidak bisa yang namanya menjawab pertanyaan 50 sama 60 itu beda. Sudah ku jawab loh host. Udah ku jawab kok masih kalian ngeyel. Kan aku bilang tadi Bu Dari tidak jawab pertanyaan saya. Samuel, 50 sama 60 itu sama atau beda? Dengar Dewa. Panjang kali lebar. Begini Bu Dari ya. Tadi Pak Dalbo mengatakan di dalam kitab ini, di dalam diskusi ini Bu Dari, kita mengajarkan yang namanya jujur di sini. Coba jujur aja Bu Darni, bertentangan atau tidak? Ya, jadi jelas ya bahwa ayat-ayat di dalam Bible itu seperti di dalam. Udah ku jelaskan, masuk Ori, tambahin. Ya, saya juga sudah menjelaskan, biar penonton nanti yang menilai. Apa mau kau jelaskan? Orang gak imanmu ini, kau jelaskan iman kami. Kan gak mungkin aja. Saya membaca Bu Darni ini bahasa Indonesia kok. Saya paham. Saya paham. Pertanyaan Bandewa. Pak, pertanyaan Bandewa, 50 dan 60 itu sama enggak? Itu pertanyaan Dewa. Tentu tidak sama, biar saya jelasin ya. Ya silakan. Jelasin. Yang dimaksud 50 sikal itu adalah harga ya googling lagi, nelpon bom dulu. Googling dia. Enggak apa-apa. Ini kalau saya jelaskan, ini bukan bertentangan, tetapi terjemahannya salah. Kalau pengen tahu, terjemahannya salah. Ya. Yang satu mengatakan 60, yang satu mengatakan 50. Bukan saling melengkapi, tapi saling kontradiksi. Ayat yang memang lain. Kontradiksi bagi orang yang nggak mengerti begitu, makanya bagi orang yang mengerti kontradiksi, justru terbalik. Bagi orang yang berakal itu adalah kontradiksi, tapi bagi orang yang tidak berakal itu tidak kontradiksi. Begitu jawabannya. Anda hanya fokus kepada nilainya begitu. Nah, kan di sini kan jelas, yang dimaksud 50 sikal itu sama dengan tempat pengerikan dan tambah lembu begitu. Dan yang 600 sikal itu adalah keseluruhannya begitu. Nah, situ ente aja membaca ayat udah salah di situ. Bagaimana ente mau menjelaskan? Tadi ente mengatakan 600, udah tahu 60.
Ya dikatakan udah. 50 udah tahu itu 50 bukan 500. Enggak, pelan-pelan aja, santai aja. Korupsi. Tambah jauh perbedaannya ya, Bang Dewa. Udah satu-satunya diskon, udah selesai. Diskon. Ya. Diskon. Diskon. Tadi sudah ini ada Bang Bil kebenaran nih, Bang Bil. Saya pun menanyakan kepada orang Yahudi, biaya korban, ternyata itu terjemahannya salah, Bang Bil. Gimana sih? Terjemahannya salah itu. Ini dengar dulu nih ya. Daud untuk membeli tanah dan altar, harga tanah, biaya korban, biaya lainnya 600 shikal emas. Mungkin mencakup semua biaya ditawari. Di dalam 2 Samuel itu hanya tanah itu sendiri, harga tanah itu saja. Gimana sih? Ya baik, sudah ya, selesai ya. Udah baik, selesai, tidak aku jawab. Sudah dijawab juga sama Dewa ya, sudah dibantah juga. Pertanyaan yang kedua, di dalam Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad jumlahnya 2.322 orang. Dibuka dulu. Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad jumlahnya 2.322 orang. Sementara di dalam Esra 2 nomor 12, Bani Asgad 1.222 orang. Kemana yang 1.100-nya? Silakan. Kita buktikan dongeng ini. Korupsi Bang Dewa. Silakan, Don Muri. Buka dulu ayatnya sama ente. Buka dulu ayatnya. Nehemia 7 nomor 17. Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad jumlahnya 2.322 orang. Sementara di dalam Esra 2 nomor 12, Bani Asgad 1.222 orang. Silakan ente jawab. Ya, sabar. Nehemia. 1 bulan kemudian. Ya, Nehemia 7, enggak nomor gampang jawabnya 17. itu. Nomor Ada 17. kok Amang Beruku 17. Dan Esra 2 nomor 12. 2 nomor 12. Apa perbedaannya? Ayo Amang Buru, cepat Amang Buru, bal-bali dulu si Dewa ini Amang Buru. Ya silahkan. Perbedaan utama antara Nehemia 7 ayat 17 dan Esra 2 ayat 12 terletak pada daftar keturunan yang kembali dari pembuangan Babel. Nehemia 7 ayat 17 mencatat jumlah 652 orang dari kaum After atau Ater yang kembali, sedangkan Ezra 2 ayat 12 mencatat 652 orang dari kaum Ater anak Hizkia. Dengan kata lain, Nehemia menambahkan anak Hizkia untuk memperjelas siapa yang dimaksud dari kaum After. Nehemia 7 ayat 17 menyebutkan, oh ini tadi berapa? Nehemia 7 dibacanya semua ayat 17, dibacanya semua. Bani ini berapa, Bani ini berapa. Yang lain semua benar, cuma di sini perbedaannya Bani Asgad. Kembali dari pembuangan. Bani Asgad di sini yang salah. Iya. Bani Asgad. Penjelasan lebih detail, Nehemia 7 ayat 17 menyebutkan 652 orang dari Ater. Ezra 2 ayat 12 menyebutkan 652 orang dari Ater anak Hizkia. Dalam konteks kitab Ezra, diteruskan. Bani Asgad di situ berapa jumlahnya? Lanjut dulu Bang Dewa ya, saya mau sholat ya teman-teman ya. Lanjut dulu. Bentar. Dalam konteks kitab Ezra dan Nehemia, kedua ayat tersebut merupakan bagian dari daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Daftar ini berfungsi untuk menunjukkan identitas dan asal-usul mereka. Perbedaan dalam penamaan seperti penambahan anak Hizkia pada Ezra mungkin disebabkan oleh perbedaan sumber atau cara penyampaian informasi. Beberapa ahli menduga bahwa perbedaan ini mungkin karena penyalinan atau sumber yang berbeda yang digunakan dalam pembuatan Alkitab. Itu secara keseluruhan, perbedaan ini tidak dianggap sebagai kontradiksi yang signifikan, tetapi lebih kepada variasi dalam pencatatan sejarah yang serupa. Itu dia. Ngantuk. Itu dia. Oh, ngantuk. Nah itu dia ya. Mau kalian sangkal, ngeyel kalian, terserah kalian aja. Baik. Nah, itu. Menjawab hanya membaca itu. Menjawab. Ya itu ada di situ penjelasannya. Aduh.
Gitu, harusnya di sini ada di dalam dong. sebentar ya. Di dalam Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad 2.322 orang. Jelas di sini ya, jumlahnya ya. Sementara bertentangan dengan Esra di dalam Esra 2 nomor 12 itu jumlahnya 1.222 orang. Ini terdapat yang namanya kontradiksi antara jumlah Nehemia 7 dengan 17 dengan Esra 2 nomor 12. Ini kontradiksi, saling bertentangan. Mana kira-kira yang benar dan mana kira-kira yang salah. Kalau dikatakan dua-duanya benar, itu tidak mungkin karena jumlahnya berbeda. Andaikan dikatakan dua-duanya salah, itu bisa jadi. Ternyata banyak orang Kristen yang mengatakan ini salah penulisan. Ada lagi yang mengatakan ini salah pengetikan. Ada lagi yang mengatakan itu perbedaan tahun. Sementara tahunnya itu tidak dikatakan sama sekali sama ataupun berbeda. Yang jelas jumlahnya di sini berbeda. Nah, kenapa mereka saling bertentangan seperti itu? Jawabannya berbeda-beda karena mereka tidak punya yang namanya pemimpin. Karena mereka tidak punya yang namanya kiblat seperti halnya umat muslim, kami punya kiblat. Apa makna dari kiblat itu? Menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan jawaban. Itulah kami. Walaupun berbeda-beda, tetap tujuannya itu sama. Tidak mungkin yang namanya di dalam Nehemia 7 nomor 17 dikatakan 2.322 orang, sementara Esra 2 nomor 12 dikatakan 1.222 orang. Jadi jelas di sini ada Roh Kudus yang salah di antara keduanya. Banyak yang namanya jawaban spekulasi dari orang-orang Kristen. Banyak, ada perbedaan tahun, ada yang mengatakan salah ketik dan lain sebagainya. Menurut Don Muri, ini apa di sini terjadi kesalahan apa di sini? Silakan Don Muri. Baik, bagi orang yang tidak mengerti, tentu ini akan menjadi sebuah tuduhan dengan kalimat kontradiksi. Maka pahamilah Alkitab sesuai konteksnya. Ya, kitab Esra itu lebih duluan dicatat daripada Nehemia. Tentu ada perbedaan begitu. Karena pencatatan itu bukan di satu peristiwa atau di tahun yang sama. Satu peristiwa ini. Satu peristiwa, baca ayatnya. Ketika ente mengatakan ini perbedaan tahun, mana di situ dikatakan tahun? Jangan ngaco. Tidak ada saya di situ dikatakan berbicara tentang tahun, tapi pencatatannya itu berbeda. Nah, baik, pencatatannya itu berbeda. Nah, sekarang ketika berbeda seperti itu, mana Roh Kudusnya yang salah di sini? Mana Roh Kudusnya yang salah? Roh Kudus salah. Roh Kudus tidak pernah salah. Kamu yang tidak bisa mengerti. Baik. Berarti jelas di sini ya. Selalu dijawab, kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti. Bagaimana kami mau mengerti sementara dia tidak menjelaskan sama sekali? Makanya saya menjelaskan. Makanya, baik, silakan, jelaskan dulu, silakan. Begini kan, Al-Quran sendiri memerintahkan supaya kalian itu bertanya. Jangan lari ke Al-Quran, jangan lari ke Al-Quran, ya. Jangan, ini dulu aja. Ini dulu aja, ini dulu. Loh kan, disuruh menjelaskan malah diam. Dia cuma bisanya, kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti. Apa yang kamu mengerti? Diberi waktu, diberi luang oleh Bang Dewa, pelangak pelongo diam. Apa coba? Loh, saat saya mau menjelaskan udah dipotong-potong. Mau saya sampai kapanpun kalian akan bisa mencerna apa yang saya jelaskan. Silakan jelaskan, silakan. Kenapa di dalam Nehemia 7 nomor 17 Bani Asgad 2.322 orang, sementara kenapa di dalam Esra 2 nomor 12 itu jumlahnya 1.222 orang? Kemana hilang 1.100-nya? Silakan. Nah, waktu penulisan Esra itu ditulis pada saat kepulangan. Jadi ada perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macet ya, nggak ada kan macet orang-orang ini. Anak baik, teruskan dulu ya. Dewa mau mandi, sebentar lagi ini mau juhur. Bukan macet, tadi kan perbedaan jumlah 2.322. Ya, kalau gini aja, kalau nggak bisa jawab sudah nggak bisa jawab gitu, jangan diada-ada lah. Kita kan pusing kita.
Ini ku jawab, dengarlah. Perbedaan jumlah 2322 Nehemia 7 ayat 17 dan 1222 Esra 2 ayat 12. Orang yang kembali dari pembuangan ke Yerusalem yang tercatat dalam kitab-kitab Alkitab Esra dan Nehemia disebabkan oleh dua hal. Pertama, perbedaan sumber data, dan kedua, perbedaan fokus pada periode waktu yang berbeda. Kan itu kan alasan. Kita ini angkanya. Sabar dulu gini. Ya benar nih. Kalau bicara angka ini bicara eksak, pasti. Tidak bisa ditafsir. Jadi tidak ditafsir. Atau gini aja Bu Dani, kita skip aja, itu kan repot. Nah, kenapa pertanyaan saya, baca di Matius 1:18, kenapa Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus, silahkan. Oh, kenapa Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus? Iya, oleh Matius. Di dalam Matius 1 ayat 1 sampai seterusnya, di sanalah kita baca ya, kenapa Maria dihamili. Oke, silakan. Di dalam Matius ya 1. teman-teman ya, Bu Dani, pertanyaan saya ditanggapi dan dia tidak menolak pertanyaan itu, memang ada jawabannya. Dia bilang dia akan menjawab. Tolong didengar bahwa Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus. Silakan. Iya, bukan dihamili. Itu pertanyaanmu enggak benar, ya. Sama dengan di dalam Quran surat. Diralat. Isa Al-Masih, Roh Kudus meniupkan rohnya kepada Maria. Macam mana cara meniupkan? Kemana ditiupkan itu? Ya, yang bedanya gini, kalau tadi bawa Al-Quran, bawa Yesus. Ya sabar dulu. Anda kan bertanya. Jawab. Oh, silakan. Tapi aku mau jawab. Ya, silakan. Yesus. Di dalam Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Dari siapa? Dari siapa? Dari Roh Kudus. Betul. Nah, jadi yang menghamili Bunda Maria adalah Roh Kudus, betul ya? Nah, pertanyaannya dengan salah, kuralat dulu. Apa jangan itu? Bilang dihamili. Mengandung itu hamil loh. Jadi kalau Isa Al-Masih gimana? Maryam itu bagaimana? Ya hamil sama lah, mengandung. Ya, cuman dalam Isa Al-Masih bahwa Roh Kudus itu roh yang sabar dulu. Anda kan bertanya. Jadi roh yang ditiupkan Allah dari Allah itu roh dari ciptaan Allah diberikan kepada Yesus. Setiap manusia diberikan roh. Cuman masalahnya, kenapa kalian mengamini bahwa Roh Kudus menghamili Bunda Maria? Karena Roh Kudus yang di dalam Bunda Maria, Roh Kudus ini punya sperma Roh Kudus. Nah, tolong jelaskan kepada saya. Mana datanya ada sperma Roh Kudus? Mana datanya? Belum tahu ya Allah. Ciluga yang bilang. Pertanyaan bagus. Jadi gini teman-teman. Siapa yang bilang itu? Maria. Bibel. Saya boleh masuk dikit, anak Bang. Ada Bibelnya, ada datanya. Sebentar. Boleh masuk dikit, Bang Ade. Silakan. Iya, Bu Darni, ini menarik ya tentang Roh Kudus. Sebenarnya mana sih yang lebih hebat daripada Yesus, ya kan? Kalau berdasarkan Lukas 1:15, Yohanes Pembaptis akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Sementara Yesus sendiri 30 tahun umurnya baru ada Roh Kudus. Gimana ceritanya ini? Di Matius 3:16 nomor 17, di Markus 1 nomor 10 nomor 11, di Lukas 3 21 22 dan Yohanes 1 32. Jawab. Ia akan penuh dengan Roh Kudus. Lukas 1. Itu perbedaannya gini ya. Kalau di dalam Markus, di dalam Lukas 1 ayat 5 itu, pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria. Dari rombongan Abi, istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Apa itu? Lukas 1 ayat 5. Ya, silakan. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan Yesus? Di sini kan Yohanes lebih baik karena dia di dalam kandungan sudah dipenuhi Roh Kudus. Sementara Yesus menunggu 30 tahun lamanya baru ada Roh Kudus. Oh, bukan. Nah, itu pertanyaannya. Kalau silakan. Johannes itu kan memang dia ada karena persetubuhan ayah dan ibunya. Maka kok larinya ke situ? Persetubuhan gimana bisa nyambung?
Iya. Jadi Yesus ini adalah firman Elohim yang datang kepada Maria. Beda dong. Yohanes itu manusia biasa, sementara Yesus itu adalah gelarnya Tuhan. Nah, hakikatnya Elohim berbeda. Ya, itu dia perbedaannya. Oke, singkat dan tepat. Jangan samakan Yohanes dengan Yesus. Yohanes itu manusia biasa yang berdosa, mati dan membusuk dimakan belatung di tanah. Itu yang berdosa. Budarni, bukan ke situ poinnya. Dia tidak ada mati membusuk di tanah, tidak. Pertanyaan saya, Yohanes ini kan dari sampai rahim ibunya dipenuhi Roh Kudus, sementara Yesus ini kan baru dipenuhi Roh Kudus setelah berumur 30 tahun. Oke, Anda mengelak di situ kan dan larinya ke firman apalah. Nah, di Yohanes 3:30 coba bacakan saya. Narasinya begini, kalau nggak salah, ya Yesus berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Siapa yang kerasukan roh jahat di sini? Yesus atau siapa? Silakan. Yohanes 3:30 coba. Ayat 30 kita baca pakai dalil. Ayat 30. Percakapan dengan Nikodemus, Yohanes 3 ayat 30. Kesaksian Yohanes tentang Yesus ayat 30. Ya, ada. Yaitu siapa? Ia harus semakin besar. Tetapi ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Nah, itu Yesus datang dari atas, di atas Yohanes, di atas para nabi. Oke, nah, itu dia ya. Lalu ayat 32, di 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Yesus datang dari atas, berarti Yesus di atas Yohanes. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi. Yohanes berasal dari bumi, persetubuhan ayah dan ibunya, dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yesus datang dari surga, jadi di antara semuanya itu tidak ada apa-apanya. Itu dia. Baik, coba bukakan saya Markus 3:30 coba. Markus 3:30. Tapi udah tadi kan Markus 3 ayat 30. Iya, tadi kan Yohanes tuh. Markus 3:30. Iya, yang berhikmat. Ya. 3 ayat 30. Ini tadi tentang Yesus dan Beelzebul, ya. Ayat 29, namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Nah, siapa yang kemasukan roh jahat? Bahwa ia kerasukan roh jahat. Namun siapa yang menghujat Roh Kudus? Ini kita baca mulai dari Yesus dan Beelzebul. Iya, pertanyaan saya dibaca satu perikop, saya persilakan. Pertanyaan saya, siapa yang kerasukan roh jahat di sini? Itu yang didapat Yesus pada saat itu, dan ahli Taurat yang datang daripada Yerusalem berkata ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan itu mereka mengatakan Yesus kerasukan Beelzebul. Itu orang-orang yang di sana, ahli-ahli Taurat mengatakan karena Yesus sangat cerdas. Para rabi aja diajarnya, masih kecil dia. Jadi dianggap orang dia kerasukan Beelzebul gitu. Dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jika suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau pertanyaan saya, siapa yang dimaksudkan di sini di Markus 3:30? Ya, Yesus berkata kedemikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Apakah Yesus yang dirasuki roh jahat atau siapa di sini? Iya, pada saat itu mereka mengatakan Yesus kerasukan roh jahat karena saking cerdasnya Yesus ini mengajar rabi-rabi Yahudi masih kecil. Bayangkan itu. Kenapa lari ke situ? Taurat diajari Yesus. Maka pertanyaan saya sesimpel itu, ya kan? Yesus. Karena yang dimaksudkan Roh Kudus ini tidak boleh dihujat karena mendapatkan kebinasaan yang kekal. Saya belum bertanya siapa Roh Kudus ini, karena Roh Kudus ini bisa merujuk kepada Gabriel. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksudkan kerasukan roh jahat?
ini Yesus pulang ke rumah orang. Cari semua. Banyak datang lagi berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Ini dengar ya. Ini dalilnya supaya jangan dibodoh-bodohi. Jangan dibodoh-bodohi guru-guru palsu. Ayat 21. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, ya, mengambil dia Yesus. Nah, gila kan di situ. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan. Nah itu, jadi orang terkejut. Orang yang kerasukan semakin lari ke bawah semakin sulit, karena di situ dirasikan Yesus ini nggak waras lagi kan gitu. Kami enteng menjawabnya, kalian aja yang idiot, nggak ngerti. Enggak, maksudnya di sini kan pertanyaan saya, siapa yang kerasukan roh jahat ini? Dan Beelzebul itu siapa? Nah sekarang saya tanya, Beelzebul itu siapa? Beelzebul itu adalah setan. Oke, Beelzebul itu adalah setan. Berarti di Markus 3:30 ini Yesus ini dirasuki Beelzebul, betul? Iya, di dalam ini. Oke, teman-teman direkor ya. Berarti Yesus ini sebagai orang suci masih juga dirasuki roh jahat. Logis tidak? Aduh, gimana sih kalian? Karena cerdasnya Yesus ini, iblis saja dihempaskannya. Jadi orang-orang pada saat itu menganggap Yesus ini kerasukan Beelzebul karena nggak nyambung malah. Ketidakwarasan Yesus sampai di Markus itu terbawa kegilaannya gitu loh. Bertobatlah kalian. Aduh, makanya dikatakan Yesus bertobat, waspadalah kepada guru-guru palsu yang mengajarkan Injil-Injil di luar dari Injil yang ada ini. Kalian lihat. Nggak usah ke Injil-Injil. Kalau Injil itu kabar gembira ya untuk Bani Israel. Kalau Bible bukan kabar gembira. Al-Quran saya bisa buktikan kalau kabar gembira. Oke, kita bahas itu. Mau? Punya data tidak? Saya bisa buktikan Al-Quranul Karim adalah kabar gembira bagi yang beriman dan bertakwa. Selama-lamanya tidak bisa dikarang-karang oleh guru-guru palsu. Nggak ada ilmunya ini, hanya melantur kemana-mana. Iya, lanjut abandaku, bang anak baik. Nggak bisa kalian tantang Alkitab ini, nggak bisa. Kalau nggak ada ilmunya dia bang. Boleh, itu. Kalau lanjut anak baik. Belajar lagi kamu. Oke. Kita bahas langsung aja. Guru-guru palsu. Roh Kudus. Nah, tentunya kenapa kita bisa mengatakan mengandung itu kan katanya hamil, arti lain adalah hamil. Nah, kenapa kita menggunakan kata hamil? Karena kita bisa identik dengan ini sifat kayak manusia gitu kan. Karena manusia ini dihamili dengan suaminya gitu kan, istilahnya seperti itu karena ada sperma. Nah, yang jadi masalah di sini ternyata Tuhannya Kristen ini punya sperma. Nah, dia kaget, di mana punya sperma? Nah, kalau berbicara tentang Yesus ini, ia dihamili oleh Roh Kudus, Bunda Maria ini dihamili oleh Roh Kudus, maka lahirlah Yesus. Bagaimana tadi pertanyaannya? Tadi bahwa ternyata Tuhannya Kristen ini punya sperma. Nah, mereka kaget. Loh, kok bisa? Di mana? Nah, ini pertanyaan bagus. Tadi sebenarnya terpotong. Sebenarnya kita mau clearkan dulu, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut. Bu Dani, kenapa Tuhan kalian punya sperma? Silahkan. Warna spermanya warna kuning, putih, atau apa bagaimana? Silahkan. Itu kan guru-guru palsu yang mengatakan Tuhan itu punya sperma. Palsu lagi. Tetapi di dalam Alkitab, Matius 1 ayat 18, bukan dari sperma, tapi Yesus itu datangnya dari surga, yaitu dari Roh Kudus. Jadi Maria hamil melalui Roh Kudus. Itu dia, suci, ya, suci adanya. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu mempunyai sperma, itu oke, baik. Ya, itu kita ulang-ulang jadi ya. Jadi di sini dikatakan itu tentang Yesus dari sorga, yaitu betul dari sorga. Tapi semua dari sorga. Yesus itu dia sudah koreksi, Yesus sudah mengklarifikasi bahwa bukan dia saja yang dari sorga. Yesus sudah koreksi, dia salah ngomong. Karena kalau baca Yohanes 17 ayat 16 di sini katakan sebelum lari ke sperma ya, dia koreksi omongannya sendiri. Ternyata bukan dia saja yang dari sorga. Dia bilang mereka nih bukan dari dunia, sama seperti aku. Bukan dari dunia, jadi udah dikoreksi. Saya salah ngomong kalau dia bilang aku bukan dari dunia. Sebenarnya bukan. Nggak ada suara, Bur.
Suaranya nggak ada. Ayo. Kasih makan dulu itu suaranya. Berhidup. Baca ya. Coba. Yohanes 17 ayat 16. Tunggu dulu. Mereka bukan Bang dari Anggur, dunia. Bang Anggur. Sama seperti aku bukan dari dunia. Anak baik, nggak ada Kuduskanlah suaranya. mereka dalam kebenaran firman-Mu, itulah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus. Gak ada suaranya, Abang Anggur. Halo. Gak ada suaranya, abangku, Bang Anggur. Anak baik. Handsetnya, mic. Gak ada suaranya, abandaku, Bang Anggur Asam. Aduh. Anak baik, suaramu mana? Hilang suaranya. Anak baik. Kudus Dia tidak perhatikan. mencabut apanya? Mencabut. Abandaku, saya potolkan dulu ehonya. Abanda, tolong dulu dibuka mute-nya, Abanda, handsetnya nggak kedengaran suara, Bang. Anunya Bang, apa? Ehonya bantar pikurannya. Ya, setinggikan tadi supaya Bang Asam mendengar, tapi nggak juga didengar. Enggak, justru enggak kita dengar apa ya? Enggak tahu apa. Keluar itu. Oh, iya. Anggur. Enggak, diturunin aja dulu, terus dia apalagi diundang. Kayaknya Suaranya Bang Anggur. Kayaknya handsetnya lepas itu. Ya bisa jadi. Masuk aja dulu kali Bandarbo. Silakan Bandarbo. Indra keenamku memutuskan handsetnya. Indra keenam. Turunkan dulu dia, bos, baru undang lagi. Bos pun udah dibilang turunkan dulu biar nggak apa deh itu, kita biar sadar dulu ya. Oke, kita naikkan lagi. Naik lagi, Bang Anggur. Suaranya nggak ada. Kenapa? Suaranya tadi nggak ada. Oh, sekarang ada. Mantap sudah. Oke, jadi teman-teman. Jadi kita harus ulangi. Tadi nggak ada. Ulangi. Oke, teman-teman, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat ya dalam ranah diskusi apapun lah ya. Kitabnya Hindu, Buddha maupun Kristen, Yahudi tidak boleh. Nah, di sini kalau Yesus ini ternyata 100% manusia, 100% ilahi ini kan dia ada sperma ilahi. Ya kan? Yesus ini kalau membaca Matius 1:18 yang disampaikan oleh tadi Bunda Darni, ini saya sudah siap, saya ini pinter ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, kalau saya mau nikah dengan seorang perempuan, nah ternyata perempuan ini sudah hamil. Berarti dia hamil sebelum nikah dengan saya. Sama halnya ketika dia belum nikah dengan Yusuf, dia sudah hamil. Kita cari siapa yang menghamili istri saya nih. Nah, siapa yang menghamili Bunda Maria? Ternyata yang menghamili adalah dari Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan memberikan spermanya kepada Bunda Maria. Nah, begitu ceritanya. Nah, di mana datanya? Ya, jadi Yesus ini 100% sperma ilahi, 100% sperma Yusuf. Nah, kita datanya ya tadi. Di sini. Di sini ya. Spermanya. Pakai data ya, izin ya. Ngeri memang ngeri ya. Islam tidak boleh menafsir ya, teman-teman. Tidak boleh menjelaskan framing. Tidak boleh menjelaskan atau framing ya. Di sini datanya. Kabar ya. Nah, di sini. Pakai data ya, teman-teman, nggak boleh menghujat ya. Datanya ada di datanya ada di sebentar. Ngelek terus aku nih handphone nih. Kita nggak boleh framing nafsir ya, teman-teman. Ada datanya. Jadi Yesus ini,
Satu lagi. Nah, di sini datanya, catat ya teman-teman, di 1 Yohanes 3 nomor 9. Dicatat. Jadi ada sperma. Jadi Tuhannya Kristen, mereka Yohanes 4 ayat 24 Tuhannya adalah roh katanya. Tapi roh ini punya sperma loh. Makanya Yesus ini Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus itu dia pakai sperma. Itu kan yang tadi pertanyaan, pakai mana caranya? Itu pakai sperma. Ini baca 1 Yohanes 3 nomor 9. Silakan Bunda nih. Macet. Kenapa yang macet? Kok macet? Macet, gak bisa jawab. Maksudnya tadi gini doh. Tadi kan Itok bilang Yesus bukan hanya Yesus yang berasal dari surga. Dalam Yohanes tunggu dulu di satu-satu dibahas. Yohanes 7 ayat 17. Yohanes 17 ayat 16 artinya pengikut Yesus bukanlah sebagai dari dunia ini. Sama seperti Yesus sendiri bukan dari dunia ini. Ini berarti mereka memiliki identitas dan nilai-nilai yang berbeda, yang berasal dari Elohim dan bukan dari sistem dunia. Itu maksudnya pengikut-pengikut Yesus. Tapi yang datang dari surga hanya Yesus sendiri, karena dialah yang memiliki tahta kerajaan surga di sana, nggak ada lagi yang lain. Jangan bilang begitu. Makanya kalau Yesus mengatakan dari surga, kita buktikan bahwa Yesus ini dari Bunda Maria, dari sperma. Ini buktinya nih. Salah tadi. Yesus salah. Yesus itu salah berbicara bahwa dia dari surga, salah. Karena dia dibuktikan di data ini bahwa dia dari sperma Roh Kudus. Silakan. Iya. Bukti. Oke, alhamdulillah. Iya kan, salah ya. Oke, lanjut. Dengar dulu. Iya, Yesus memang berasal datang dari mana? Dari surga kan? Yesus ini sebelum menjadi manusia, apa Yesus? Bagaimana? Dengar dulu. Sebelum menjadi manusia, Bang siapa yang mana tadi? Bang anak baik. Sebelum menjadi manusia, Yesus ini firman. Muridnya juga mengatakan, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ya, pada mulanya Yesus ini sebelum menjadi manusia adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Dia bukan seperti kita manusia ini datang dari antara persetubuhan ayah dan ibu kita, bukan. Itu salah. Jadi kalian harus bertobat. Makanya Yesus itu tidak tinggal di bumi, mati membusuk dimakan belatung, karena dia tidak berasal dari bumi ini, tapi dia berasal dari surga, dari atas. Itu perbedaannya. Jadi jangan samakan dengan Yohanes, para nabi yang lain. Yang benar Yesus ini dari hilang lagi anggur. Berarti handsetnya ini Bang Dalbo. Handsetnya. Iya, goyang handsetnya beliau. Bang Anggur. Kemiut malah. Kena lampu merah itu handsetnya. Tidak, kemiut. Bang Anggur, kemiut. Kemiut, abandaku Bang Anggur. Aduh. Abang Anggur. Diturunkan lagi kali Bang Dalbo, baru naik lagi. Iya, bisa. Aku nih masalahnya ada masalah dengan audio nggak ya? Ya, udah bagus lagi ya Bang dah. Tadi. Oke, jadi gini. Lanjut. Tadi apapun ceritanya itu bahwa Yesus datang dari sorga ini sudah dibatalkan ya. Dibatalkan bahwa ternyata yang telah dibacakan oleh dia sendiri bahwa Yesus ini Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus gitu kan gitu dari Bunda Maria. Dia udah ngaku sendiri tadi. Jadi bukan dari sorga. Dan ini dibenarkan bahwa Yesus ini punya sperma. Cuman ini yang mereka belum tahu. Ternyata Yesus ini ada sperma ilahi, sperma Tuhan kepada Bunda Maria. Nah, ini kenapa tidak dijelaskan? Saya minta penjelasan bagaimana bisa Tuhan kalian punya sperma gitu loh. Silahkan. Supaya tidak ada ayatnya mengatakan Tuhan mempunyai sperma. Mana dalilnya? Aturannya situ yang bikin dalil. Kami nggak ada pernah mengatakan Yesus Tuhan kami itu punya sperma. Mana ayatnya di kalian? Baik. Nah, ini makanya saya coba ya. Ini suara saya kecil atau besar ya? Aku nggak bingung. Besar sekali. Oh iya, ini masalahnya saya ini apa? Nggak bisa problem di audio tadi Bang Dalbo tadi sampai sekarang belum punya. Oke, Headsetnya jangan digoyang-goyang apa dah headsetnya? Iya, headsetnya enggak. Saya nggak ini. Jadi di sini kita kembali yang dibawakan Bunda nih yang membawakan ini kan.
Nah, cuman Bu Dani nggak paham bahwa di sini Matius 1:18 kelarian Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, dia kecelakaan lah ceritanya nih. Nikah dengan Yusuf ternyata tidak hamil. Nah, kita kejar nih, siapa yang menghamili Bunda Maria? Ternyata Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya? Ternyata Roh Kudus punya sperma. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka adalah satu. Nah, itu yang mereka ini punya sperma. Di mana datanya? Ya ini teman-teman. Makanya jangan teman-teman Muslim ketika mengatakan bahwa Yesus adalah 100% manusia, 100% ilahi, jangan ditolak. Ini mereka punya data. Ternyata Yesus ini punya 100% sperma ilahi dan 100% sperma manusia, yaitu sperma Yusuf, ya kan, dari Yusuf nantinya. Nah, di sini kita pakai data ya tadi. Aduh, kacau ini saya. Nah, di sini saya bilang 1 Yohanes 3 nomor 9. Di sini diceritakan kenapa Tuhannya Kristen atau termasuk Roh Kudus ini bagian dari Tritunggal ini punya sperma. Di sini baca nih 1 Yohanes 3:9. Baca gampang kok, ini gampang nih, gampang. Bahasa Indonesia ini. Saya baca pelan-pelan ya. Teman-teman, ini penting nih ilmu dari saya nih, gratis ini. Jadi punya sperma Tuhannya Kristen. Setiap orang yang lahir dari Allah, dari Bapa aja ya. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi, sebab benih Elohim tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim. Oke, ini ya. Tidak seorang pun yang lahir dari Elohim berbuat dosa karena benih Elohim tinggal di dalam dirinya dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia telah dilahirkan dari Elohim. Gampang kok. Berarti Anda pahami kata benih itu adalah sperma, begitu? Oke. Ini guru palsu tadi, Bang Dong. Oke, silakan. Benihnya apa, silakan. Guru palsu ini. Nah itu. Silakan, benih itu apa, silakan. Kita tahu mereka ini kan cocokologi. Enggak, silakan. Anda kan ini kita benih itu adalah sperma. Boleh menjelaskan framing atau menghujat. Apa tuh benih? Benih Elohim itu apa? Jadi yang dimaksud benih ilahi itu adalah berwujud. Macet. Kamu mau dijelasin, kamu iya, diamlah. Biar kami jelaskan tentang Alkitab kami yang kalian preteli. Nah itu. Silakan. Jadi kalau punya karakter kalian ingin belajar Alkitab, aduh sampai kapan kalian bisa. Jadi yang dimaksud menjawab, merujuk kepada Roh Kudus. Jangan dulu bawa-bawa Roh Kudus. Yang dibawa yang jangan dulu bawa-bawa Roh Kudus. Dijawab dijelaskan aja. Kok dipotong-potong? Gimana sih? Biar ku jelaskan ya, dengar. Silakan. Ayat 1 Yohanes 3 ayat 9 menjelaskan bahwa orang yang lahir dari Elohim tidak akan terus-menerus berbuat dosa karena benih ilahi. Benih ilahi itu maksudnya sifat Elohim yang baru ada dalam dirinya dan membuatnya tidak mungkin untuk terus-menerus hidup di dalam dosa. Yaitu ya, penjelasannya lahir dari Elohim maksudnya itu ayat ini merujuk pada kelahiran kembali secara rohani, yaitu proses menerima Yesus Kristus dan menjadi anak-anak Elohim. Itu dia benih ilahi. Dengar dulu. Benih ilahi maksudnya dalam Kristen. Benih ilahi adalah Roh Kudus yang tidak dalam diri orang percaya dan memberikan mereka kekuatan untuk melawan dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Elohim. Bukan sperma. Oke, baik. Bukan sperma. Bukan yang kau keluarkan itu, yang putih-putih itu. Bukan. Oke, kita cek. Oke, Badani sudah jawab bahwa poinnya di sini. Dia mengatakan bahwa benih ilahi adalah roh Allah, itu kan? Oke, kita cek di sini ya. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Kalau Oten mau nipu-nipu tidak silahkan. Nah, kita cek ya. Di sini ada benih ilahi, benih Elohim. Nah, siapa yang lahir dari benih Elohim dia tidak akan berbuat dosa. Dia bilang nanti merujuk kepada Yesus. Kita cek ya. Benih, apa nih benih? Kita cek apa sih original tag-nya. Kalau roh berarti roah tadi ya, roh hakodes gitu kan, roh. Apa kita cek originalnya? Apakah roh? Kita lihat di sini. Ternyata apa? Sperma bukan roh.
Iya, benih di situ sperma. Kalau di benih ilahi benih itu artinya kau ini cocomologi aja kerjamu. Ini gimana sih? Menurut Alkitab sabda, dia Alkitab yang menjelaskan, para ahli Taurat, ahli Bible mengatakan 1 Yohanes 3 nomor 9 tentang benih ini adalah sperma, bukan ruah. Kalau roh tadi berarti ruah. Ini sperma. Data kok palit gampang kok. Nah, sperma keluar gara-gara apa? Ngocok kan? Karena ngocok kau kan keluar ke spermamu. Itulah, Mas Bible. Iya dong. Jadi kayak mana itu? Kayak mana itu? Kutanya kau dulu. Ada sperma ulah. Ada aja kalian. Aduh, kan kalau sperma itu ada kan kau pegang dulu burung kau itu. Cek. Dia yang putih-putih itu. Jadi di sini. Iya kan Bang Handi? Betul nggak Bang Handi? Jadi menurut saya ulang sedikit. Masa benih di situ kalian bilang yang sperma itu? Benih ilahi itu bukan sperma, gimana sih kalian? Ini. Bertobatlah kalian dulu. Bu Darni, sesuai dengan data, benih di situ setelah ditekan 4690 ya sperma. Tergantung Anda mau menafsirkan seperti apa, yang jelas datanya seperti itu, gitu loh. Iya betul Bang Andi. Itu sih. Gak ada Bang Handi, gak ada tercatat di dalam Alkitab benih ilahi itu sperma. Tunjukkan, tunjukkan kalau ada. Kalian kan ngambil data-data dari benih. Oh karena kalian bilang benih dari gini, saya ulang ya Bu Darni ya. Kalian cocomologikan. Sesuai dengan data 1 Yohanes 3 nomor 9, di situ ada dari benih Elohim. Setelah benih ini diklik, ya muncul, coba diklik Bang. Diklik, ya kita klik ke sini ya. Ya, diklik. Munculnya apa? Sperma. 4690 sperma gitu loh. Jadi kita ini nggak nambah nggak ngurangin berdasarkan literatur yang ada, data yang ada, gitu aja. Nah kalau Bu Darni mau menafsirkan ya monggo. Ini kan hanya menyampaikan data ya. Giliran Anda lah meluruskan. Data kami benih ilahi itu ialah Roh Kudus yang tinggal dalam diri orang yang percaya dan memberikan mereka kekuatan untuk melawan dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itulah artinya benih ilahi, bukan sperma. Titik dari kami Kristen. Coba disambung oleh teman-teman Kristen, bantu kalau ada tambahan, silakan. Sebelum saya turun, jadi gini teman-teman, kita jangan turun Bang, terusin aja, jangan turun. Tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing, apalagi menghujat. Kitab-kitabnya Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen. Jadi kita hanya membacakan saja apa sih benih ilahi menurut original text, bukan itu kan tafsiran tadi ya, Bu Dani menafsir, itu nggak apa-apa, itu iman Anda. Nah menurut original text bahwa di sini yang dimaksud benih Elohim atau benih ilahi, setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi sebab sperma ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia jangan ditafsirkan dulu situ bahasa juga luruskan, dibaca apa adanya dulu aja, benih aja, jangan langsung sperma. Iya benih ilahi. Nah di sini ternyata sesuai penjelasan yang tadi, sesuai kita yang original text strong code-nya 4690, ternyata benih ilahi yang dimaksud adalah sperma Elohim. Gitu aja. Jadi kembali ke merujuk tadi, kenapa Kristen kalau ditanya Yesus 100% manusia, 100% ilahi, dia bingung, pelongo. Nah, menurut data yang tadi saya sampaikan bahwa di sini tentang Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh Elohim di sini punya sperma, tadi merujuk 1 Yohanes 3 nomor 9. Demikian, silakan dilanjut ya. Anda terima atau tidak terima, itulah kenyataan yang pahit. Lanjut. Jadi dalam Yohanes 3:9 itu bukanlah merujuk kepada hal-hal yang jasmani seperti punya saudara gitu. Brother, kami ilahi itu adalah Kudus. Kami di sini tidak menafsirkan berdasarkan data. Itu Bible Anda sendiri. Memang Anda tidak dengerin setelah diklik itu benih Elohim atau benih gitu ya. Itu lari ke 5690, artinya sperma. Jadi kami nggak ngurangin kok. Nah, silakan melawan data itu aja. Nah, silakan. Memang Anda tidak menafsirkan, tetapi Anda memahami ayat itu dengan pola pikir yang sangat primitif. Bukan memahami, kita membaca. Iya, Anda kan berpikir bahwa yang dimaksud benih di situ
adalah benih jasmani. Bukan kami yang menulis. Bukan kami, itu Kristen yang menulis. Kristen yang Makanya menulis. pahami Alkitab dengan benar. Gunakan akal, ya kan? Alkitab mengatakan bahwa untuk memahami. Biarin gak apa-apa. Kita hormati dia. Menurut Anda bro, benih itu artinya apa? Benih. Iya, secara jasmani bisa diartikan sebagai sperma. Oke, makasih. Nah, gunakanlah dulu akal. Apa mungkin Tuhan punya sperma? Itu aja dulu pertanyaan di Ya kalau begitu, kalau begitu yang salah yang mana nih tulisannya atau iman Anda? Pola pikir Anda yang salah. Kok teman saya menampilkan ya 1 Yohanes 3 nomor 9. Di situ tertulis benih Elohim, kemudian dilahirkan dari Elohim. Setelah diklik itu setelah diklik itu benih 5690 adalah sperma. Lo jangan nyalahkan kami dong. Lo bro, jangan nyalahkan kami. Yang dimaksud benih ilahi itu ialah firman dan roh Allah, yaitu roh atau roh kudus. Beda benih dengan firman, beda. Firman itu perkataan Tuhan, benih itu ya benih 5690 gitu. Beda bro. Jadi kesulitan yang salah ini Bang Handi. Jadi kesulitan di sini ada sama Anda begitu. Tidak mungkin yang salah di sini Bang Handi Maradona. Enggak ada salah di Kristen loh Bang Handi. Kan sudah saya bilang benih ilahi itu adalah Roh Kudus, ya, yang tinggal dalam diri orang percaya dan memberikan mereka kekuatan untuk melawan dosa dan hidup sesuai dengan kehendak izin. Benih sama roh beda. Ya, kalian bilang itu benih jasmani. Benih itu berupa benda cair. Kalau roh itu bukan benda cair, beda sekali gitu loh. Jadi begini loh. Benih ilahi loh, bukan benih jasmani. Tapi setelah diterjemahkan, ya benih itu bukan kami loh yang menerjemahin, bukan kami nafsirkan. Itu Alkitab sabda loh benar nih. Ternyata sperma loh, bukan kami loh itu. Keroyo aja. Oteng keroyo aja ini Bang Andi, keroyo aja. Keroyo yang penting nggak satu-satu bicara. Yang jelas udah kami ya, dari kami umat Kristen, bahwasanya benih ilahi itu yang kami maksud di dalam kekristenan adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah benih ilahi. Oke, cukuplah ya, yang penting. Biarlah netizen yang menilai begitu ya. Kita kan di sini nggak mau berdebat, saling mengalahkan begitu ya. Ini hari libur, biarlah di luar sana yang menilai mana yang benar, mana yang tidak kan gitu ya. Oke, lanjut menurut Bu Darni sama yang satu ini siapa namanya? Sebenarnya yang melahir di situ tadi ada data juga 1 Yohanes 3 nomor 9. Itu yang melahirkan Yesus Elohim apa yang Bunda Maria? Bunda Maria lah yang melahirkan. Berarti salah lagi datanya. Coba tampilkan lagi manusia. Bang tampilkan lagi datanya. Tadi kalau nggak salah. Iya, yang melahirkan ya Maria lah. Kan yang melahirkan kan datang sebagai manusia Yesus ini. Masa pula Elohim yang melahirkan gimana? Coba tampilkan aja Bang 1 Yohanes 3 nomor 9. Diulang tolong. Inilah kalian putar balikkan Injil itu. Maka dibilang Yesus waspada terhadap guru-guru palsu. Bang Handi. Bentar. Kita berkata dulu. Bu Darni bisa nggak bacain 1 Yohanes 3 nomor 9? Bisa. Ini dia pas di depanku. 1 Yohanes 3 ayat 9. Iya, ayat 8 dulu. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab sejak semula iblis terus-menerus berbuat dosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, ya. Anak Elohim menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ayat 9. Ini dia ya. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab benih ilahi Roh Kudus itu tadi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim. Inilah tanda anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Elohim. Demikian juga siapa saja yang tidak mengasihi saudaranya, itu dari iblis. Di situ tadi Bu Dari membaca ya, itu lahir dari Elohim apa lahir dari Maria?
Ya ini katanya lahir dari Elohim. Beda yang kita ceritakan tentang Maria, lain lagi. Berarti Yesus lahir dari Elohim, bukan dari Maria di situ. Maria dong yang melahirkan. Tapi datanya di situ lahir dari Elohim loh. Ini lain. Ini maksud di sini setiap orang ini beda dengan kelahiran Yesus. Jangan samakan. Konteksnya beda. Yang lahir di sini siapa? 1 Yohanes 3 nomor 9 di sini yang dibicarakan siapa tokoh yang dibicarakan? Yang di konteks ini bukan tentang Yesus. Oh, ya, Yesus lah. Ya, bentar ya. Ini menjelaskan bahwa orang-orang yang lahir dari Elohim tidak akan terus-menerus berbuat dosa karena benih ilahi. Kan gitu. Bukan ini menceritakan tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus itu kan dari Maria. Tapi benihnya itu benih dari Roh Kudus. Itu gitu loh. Udah jangan diundurin lagi, Bu Darni. Kita udah maklumi itu, terserah ini menilai. Yang di sini loh ada kejanggalan bahwa sesuai dengan data, kami Muslim nggak berani loh. Ini berbahaya soalnya iman seseorang nanti melanggar hukum. Tapi berdasarkan data yang tertulis adalah di situ Yesus lahir dari Elohim, tertulis dengan jelas. Darni sudah membacanya begitu. Sudah dijelasin dari tadi bahwa ayat itu tidak merujuk kepada kelahiran Yesus. Kan tadi sudah dijelaskan yang dimaksud dengan lahir dari Allah. Terus di situ siapa yang lahir di situ, Darni? Ini tokoh yang dibicarakan di sini 1 Yohanes 3 nomor 9 siapa? Jelaskan. Jelaskan ayo. Dulu aku dari tadi juga. Yesus lah bro itu. Terus siapa? Paulus gitu. Di situ Yesus. Coba di mana di situ kata Yesus? Coba dulu. Ya terus kalau bukan Yesus terus siapa? Jadi menurut Anda siapa? Coba. Ya Yesus lah. Kan dia lahir dari itu kan Roh Kudus tadi. Kalau menurut Anda Yesus, coba di mana situ dikatakan Yesus? Coba baca Bu Darni dari awal, bacain lagi biar jelas. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 Bu Darni. Saya hanya memberi penjelasan sesuai pola pikir Anda begitu. Ntar kita baca lagi. Setiap tadi mulai baca dari atas dulu dari 7. Ya, silakan. Anak-anak katanya. Ya, dengar ya. Anak-anak ayat 7 dulu. 1 Yohanes 3 ayat 7. Anak-anak janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti dia adalah benar. Ayat 8, siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab sejak semula iblis terus-menerus berbuat dosa. Untuk inilah anak-anak Elohim menyatakan dirinya. Anak-anak Elohim menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak terus-menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim. Nah itu dia. Ini maksudnya untuk kita anak-anak Elohim. Kalau anak-anak Elohim itu berasal dari benih ilahi, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus, selalu melakukan kebenaran dan kebaikan gitu. Baca nomor 3-nya coba. Benar nih coba baca nomor 3-nya. Nomor 3. Nomor 3-nya nomor 3. Saudara-saudara nomor 2 dulu. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim. Tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dan keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia adalah suci. Nah, itu ya. Udah, itu dia Bang, nomor 3. Di situ ada kita sama dengan Yesus. Kan ya sini ada yang nama Yesus disebut. Jadi sama dengan seperti Yesus, sama seperti Dia. Iya, Yesus. Nah, tadi situ tertulis ya secara keseluruhan. Bang Andi ya. Mau makan dulu Bang Andi. Ya, secara keseluruhan di situ kan lahir dari Elohim. Kan begitu benar nih. Ya kalau Anda mengatakan bukan Yesus, di situ ada nama Yesus sama seperti kita gitu loh.
Itu sih kesimpulannya. Artinya apa? Di sini juga Yesus termasuk lahir dari benih dan lahir dari Elohim, gitu loh. Benar nih, sederhana kok ini barang. Ini Bang Handi, 1 Yohanes 3:9 itu ditujukan kepada orang-orang yang lahir dari Elohim, yaitu orang-orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus dan dilahirkan kembali secara rohani. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang lahir dari Elohim tidak akan terus-menerus hidup dalam dosa. Nah, itu dia ya. Inilah ayat 1 Yohanes 3:9 kepada kita umat-umat Tuhan yang lahir dari benih Elohim, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus, selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Nah, itu maksudnya. Ya, ke situ ditujukan kepada kita-kita yang lahir di dalam roh benih kita ilahi. Ini kan tadi dia bilang kita ini sama dengan Yesus kan? Itu aja Bu Bedarni udah baca. Iya betul. Iya, artinya di sini juga Yesus masuk kategori itu. Udahlah, jangan dibantah lah datanya. Tidak ada yang dibantah. Jadi begini, ya kan. Menurut pemahaman umat Islam dalam konteks 1 Yohanes 3:9, bahwa yang dimaksud lahir dari Allah itu adalah Allah itu bisa hamil, bisa melahirkan. Jadi begitu kan? Makanya timbul pertanyaan-pertanyaan demikian. Nah, sementara pemahaman yang sangat alkitabiah, yang dimaksud lahir dari Allah itu adalah yang hidupnya dibaharui oleh Roh Kudus. Begitu. Bukan itu. Bedarni ya, udah baca tadi. Di situ kita atau orang di situ sama dengan Yesus. Betul Bedarni? Sesuai dalil. Ya, sesuai dalil, sama dengan Yesus, lahir dari Elohim. Betul? Ya, gini maksudnya. Kenapa gini? Berbicara tentang orang yang lahir dari Elohim yang tidak terus-menerus berbuat dosa, ayat ini ditujukan kepada semua orang percaya yang telah dilahirkan kembali secara rohani melalui iman Yesus Kristus. Yesus sendiri adalah anak Elohim yang tidak pernah berbuat dosa, dan melalui kelahiran baru, orang percaya diberikan kemampuan untuk tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Ya, gitu dia. Setiap orang lahir dari Elohim. Ya, itu dia. Nah, setiap orang, Yesus juga orang, toh sama toh, sama dengan Yesus sewaktu juga. Dia dalam keadaan manusia, dia jadi itu Yesus juga, ya artinya yang di sini tidak juga pernah ya, berbuat dosa. Gitu. Artinya Yesus juga termasuk di sini, lahir dari benih Elohim, lahir dari Elohim, sama dengan Bedarni. Pertanyaannya adalah, Yesus dan kalian semua ini lahir dari Elohim atau lahir dari ibu Anda? Kan itu pertanyaannya. Oh, berbeda. Yesus lahir dari Roh Kudus, sedangkan saya lahir dari persetubuhan ibu dan ayahku. Maka terjadi pembuahan, maka ada aku. Berbeda dong. Saya nggak Kalau nanya, Yesus datangnya daripada diri Elohim. Firman Elohim menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Beda. Bedarni, urusan untuk sumber yang masuk kandungan itu kita udah selesai. Benih Elohim kah atau bukan kah? Yang jelas di sini kita lagi lihat siapa yang melahirkan, kan gitu. Jadi diundurin jangan. Di situ semua manusia, Bedarni, saya, Yesus lahir dari Elohim. Setuju? Tertulis loh itu. Betul? Lahir bukan sebagai batinia, maksud. Aduh, ini kok Uclim kok begini sih pemahamannya. Loh, lahir itu apa maksudnya? Loh, Allah kalian lahir, Al-Baqarah 115. Allah lahir, gimana itu? Coba. Gimana Al-Baqarah 15. lahir? Sebentar ya, jangan ikut campur dulu ya. Enggak. Kamu kan ngotot itu sudah diterangkan, sudah dijelaskan. Ngotot, oh ini Allah. Sebentar, diam dulu, jangan kalau di sini diskusi mau kepanasan. Enggak, kamu itu membantah yang. Hei, diam dulu kau. Kalau saya minta moderator turunkan dia. Al-Baqarah 115 Allah lahir itu gimana ceritanya? 2, 3 turunkan dia kalau ngoceh dia. Kasih gue moderator. Turunkan dia. Kok marah-marah sih? Ini saya nggak pernah marah-marah loh. Karena Anda bisa menjelaskan, Bedarni menjelaskan bahwa kita semua lahir berdasarkan data lahir dari Elohim, gitu loh. Ya sudah. Pada kenyataannya kita lahir dari ibu kita, sama dengan Yesus, Bedarni.
Yesus itu nggak dilahirkan oleh siapa-siapa, tapi Yesus dilahirkan dari Bunda Maria, sama seperti kita dilahirkan dari seorang ibu. Setuju ya benarnya? Kita semua dilahirkan dari ibu yang kita cintai bersama. Iya, betul. Oke, termasuk Yesus, betul? Ya, Yesus juga lahir dari Maria, betul. Ya, cuma kita ini melalui suami istri bapak ayah kita. Sperma, kita melalui sperma. Kalau Yesus tidak, itu perbedaannya. Kalau Yesus memang tidak. Kita akui semua itu, nggak ada yang bilang Bunda Maria hubungan suami istri, nggak ada. Tapi di situ tadi ada keganjalan bahwa proses manusia ini mengandung, ya terpaksa mundur lagi nih saya kisahkan, dari benih Elohim, bukan dari Elohim berfirman. Itu keganjalannya di situ. Ada benih, setelah diklik benih lari ke 69 berapa tadi 5690 ya, itu sperma begitu. Belum lagi kita runut lagi ke keturunan Daud, spermatos Daud dan seterusnya gitu loh. Tapi it's okay, biarlah netizen yang menilai. Kami tidak mau menyerempet iman Anda di sini gitu loh. Kita bijak aja. Untuk itu diskusi jangan emosi kayak tadi gitu loh. Oke, Bu Darni sepakat di sini ya. Kita saling menghormati satu sama lain, oke? Oke? Lewat mobil kencang kali tadi. Oke, waduh. Ada mobil yang mengganggu suaraku tuh ternyata. Enggak, kedengaran sampai soundcardku gitu. Sorry Bang Andi, ulang dulu. Tengok, lewat lagi. Jadi intinya adalah bahwa Yesus memang tidak ada hubungan suami istri. Oke? Yes. Tapi ada keganjalan di data Anda, ada benih di sana. Inilah yang membuat orang berpikir keras. Kok ada benih Elohim dan dilahirkan oleh Elohim? Itu masalahnya. Padahal buktinya Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, bukan Elohim yang melahirkan dia. Itu benar. Iya, bukan. Iya, betul. Bukan Elohim yang melahirkan Yesus, tetapi Maria. Tapi kenapa datanya dilahirkan oleh Elohim? Di mana datanya dilahirkan oleh Elohim Yesus? Nomor 9 tadi, 1 Yohanes 3 nomor 9. Bukan, itu untuk orang-orang yang percaya itu. 1 Yohanes 3 ayat 9 itu untuk orang-orang yang percaya yang di dalamnya ada Roh Kudus. Sama. Data sebelumnya kan, Bu Darni, data sebelumnya kan tertulis sama dengan Yesus, sama dengan kita kan di situ. Ibu Darni udah baca. Iya, memang iya. Yesus juga dilahirkan oleh Maria, kan begitu. Perbedaannya antara Yesus dan manusia adalah Yesus adalah dirinya Elohim yang datang kepada Maria. Datang, Roh Kudus itu datang di dalam perut Maria. Berbeda dengan kita manusia. Kita manusia dicetak dulu, dicetak oleh bapak mama kita. Baru adalah kita, dibuahi, ada. Kita manusia biasa yang berdosa, mati dan membusuk dimakan belatung. Yesus tidak. Dia datang ke bumi ini, ada misinya penyelamatannya. Itulah dia. Makanya dia bukan dari sperma Elohim, tidak. Adapun mengatakan sperma Elohim itu adalah guru-guru palsu yang dikatakan Yesus. Waspada kepada guru-guru palsu. Ini dia. Memutarbalikkan Injil. Galatia 1 ayat 7. Ini dia. Bang Handil itu. Dan yang lain-lain. Mengatakan sperma Elohim itu adalah ada. Itu. Ini yang dikatakan Yesus, waspada gitu. Silakan. Kalau saya boleh nanti kasih data, Bu Dani. Matius 1 nomor 1 sampai ke bawah. Di situ keturunan Daud loh. Di situ keturunan. Iya, betul. Setelah diklik, keturunan itu spermatos Daud. Original teksnya begitu. Iya, betul itu. Daud juga. Iya, daftar nenek moyang Yesus Kristus. Ya, karena kenapa dikatakan daftar nenek moyang Yesus Kristus? Kan dia datang sebagai manusia, jalur dari keturunan Yahudi, bukan dari di luar dari Yahudi. Masuk di sini kok ada dia ada keturunan Daud, ada spermanya Daud. Iyalah, contohnya begini, nenek moyang Yesus Kristus anak Daud. Ya, Daud kan manusia biasa, punya istri, keturunan, jatuh kepada ini, jatuh kepada keturunannya, sampai Yusuf. Yusuf juga kan melalui keturunan Daud. Makanya dibuat garis silsilah Yesus itu dari keturunan Daud, dari keturunan Yahudi, tidak dari di luar dari Yahudi. Itu karena itu sudah nubuatan.
Pas itu. Tapi di situ berarti ini sperma, ada ini berbicara sperma lagi nih. Ada sperma atas Daud gitu loh, itu masalahnya. Iya, Daud memang punya sperma, betul itu. Ya, tapi Yesus tidak. Menurut Anda spermanya, mohon maaf, spermanya Daud ke Bunda Maria gitu? Sperma Daud melalui Yusuf. Yusuf kan keturunan Daud, keturunan Yahudi. Kalau diambil garis keturunannya dari atas. Sperma Daud ke Pak Yusuf. Sperma Pak Yusuf ke Bunda Maria gitu. Lalu setelah Yesus ada, didatangkan oleh Elohim itu, dia sendiri datang melalui firman-Nya ke dalam Maria, maka dia adalah pasangannya Yusuf. Yusuf ini dari keturunan Daud. Nah, itu dia. Ya, kita ini kan jangan diputuskan gitu ya, sperma Daud. Ada bis lewat itu. Iya, gitu makanya. Jadi sperma Daud ke sperma Pak Yusuf. Sperma Pak Yusuf ke Bunda Maria gitu. Bunda Yusuf tak ada berhubungan dengan Maria, nggak ada. Ya berarti bukan dia hanya dipilih. Dia hanya dipilih. Iya, tapi ditaruh keturunan Daud supaya punya silsilah sebagai manusia di bumi, bahwasanya benarlah nubuatan itu, bahwasanya kenabian itu diteruskan dari silsilah keturunan Yahudi. Izin Darni, untuk Yahudi itu ada Ben itu dari bapak. Ganjalnya di sini gitu ya. Kalau Yesus tidak punya bapak biologis, kenapa mesti harus ada silsilah? Orang Yahudi itu tidak mengambil bennya dari perempuan. Nah ini persoalannya, dipaksakan ini data. Dipaksakan pula, kena pula datanya. Nggak bisa dijelaskan. Itu masalahnya Bu Darni. Bukan nggak bisa dijelaskan, tapi kalian mengarang-arang, memutarbalikkan Alkitab ini. Tapi nggak apa-apa. Kan kerja kalian itu mau berabrik. Sesuai, tunggu dulu. Sesuai dalil Galatia 1 ayat 7, memutarbalikkan Injil. Ini dia ini. Ini kan Matius kitab Injil ini. Udah dikatakan di sinilah Injil itu kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, mulai daftar nenek moyang Yesus Kristus. Ini dia ayat 17. Jadi seluruh ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus, sampai Yesus yang datang sebagai manusia diurapi. Nah itu dia, jelas dia dalilnya. Tapi kalian selalu mengatakan Yesus ini datang dari sperma Elohim, ya itu kalian lah itu. Tapi bukan saya Bu, datanya tertulis loh. Nggak ada data sperma ilahi. Mana ada data? Itu benih tadi. Arti dari yang lain, buku yang lain. Kalau data yang barusan saya kasih itu sperma atas Daud loh Bu. Sperma Daud ada dong, kan manusia Daud. Jelaslah ada spermanya. Dia kan diambil dulu istrinya, berhubungan dia sama istrinya, ada spermanya, lahirlah anaknya, lahir lagi anaknya Daud, diambil lagi perempuan, ada lagi spermanya, betul itu benar sampai kepada Yusuf, betul, nggak ada yang salah. Sampai Pak Yusuf, terus Pak Yusuf ke Maria bagaimana? Yusuf dipersatukan dengan Maria, tapi Maria sudah lebih dahulu dia mengandung Roh Kudus dari Roh Kudus, karena Juru Selamat akan mau didatangkan sesuai nubuatan di dalam Yesaya 7 ayat 14. Juru Selamat itu akan datang. Melalui siapa yang datang Juru Selamat ini? Melalui Maria, karena Maria ini adalah perawan yang suci, yang tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Dia dipilih untuk melahirkan sang Juru Selamat itu. Suci adanya gitu. Bu Darni, ada nggak? Ini saya permudah. Ada nggak hubungan darah Yesus ke Pak Yusuf dan ke Daud? Ada hubungan darah nggak? Kalau hubungan darah Yesus kepada Yusuf, kayaknya nggak ada, karena dia kan tidak disentuh oleh Yusuf Maria, ya. Kalau tetapi ada hubungan keturunan, karena ada tercatat silsilahnya supaya jelas. Ada dong. Cukup sederhana aja. Kalau tidak ada hubungan darah, kenapa ya Yesus ini punya silsilah, padahal silsilah itu ada hubungan darah, kok bisa dipaksakan? Kenapa ada silsilah Yesus? Karena dia datang sebagai manusia. Firman itu telah menjadi manusia, mempunyai silsilah kan manusia. Jadi makanya ada silsilahnya, diambil garis keturunan dari bangsa Yahudi sampai ke Yusuf dan Maria, gitu dia. Harus ada jelas. Silsilah itu harus hubungan darah atau nggak perlu hubungan darah? Silsilah itu memang harus perlu hubungan darah. Oke, kalau begitu Yesus punya hubungan darah nggak dengan mereka semua itu, nama-nama itu?
Hubungan darah bersama dengan Maria ada karena Maria Enggak, mengandung Yesus. Kan gitu, sebagai manusia. Sebagai manusia dia dikandung oleh Maria, yes, tapi dengan Yusuf tidak ada. Karena dengan Yusuf dia tidak pernah bersetubuh, tidak tercatat dia. Hanya dia dibantu, Yusuf membantu Maria untuk membesarkan sang juru selamat itu. Karena dipakai kandungan Maria untuk melahirkan Kristus sebagai manusia itu, gitu dia. Benar nih, dengarkan baik-baik ya. Dalam tradisi Yahudi atau liturgi Yahudi itu, hubungan darah atau silsilah itu harus ke bapak. Artinya di sana ada ben. Kalau kami Muslim bin, gitu ya. Kalau perempuan binti. Makanya di Al-Quran itu Isa ibnu Maryam tidak ada binnya, kan begitu. Nah, di sini Yesus Yahudi itu kok bisa ada silsilahnya? Padahal dia nggak ada hubungan darah, nama-nama yang disebut sebagai silsilahnya. Sepertinya ini dipaksakan terus menjadi objek derita pula bagi teman-teman kita Kristen begitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa atau apakah Yesus punya hubungan darah Pak Yusuf sampai Daud? Silakan Pak, benar nih. Baik. Yesus tidak memiliki ayah biologis di dunia ini. Maria mengandung Yesus melalui Roh Kudus, bukan dari hubungan dengan Yusuf. Itu dia ya. Oke. Itu dia. Artinya, apakah Yesus punya silsilah keluarga? Ya punya loh. Punya lah, itu dia. Matius 1. Iya betul. Baik, cukup punya aja. Silsilah keluarga itu harus ada hubungan darah atau tidak? Iya dong. Ada hubungan darah. Baik. Apakah ada hubungan darah Yesus dengan Pak Yusuf? Tidak ada. Dengan Yusuf tidak ada. Kenal lagi kan? Saya membantu. Saya sampai Budarni dulu, diam dulu kau, mengganggu aja kau. Kenapa sih selalu main? Dia kan Kristen juga, Bang Andi. Ya, ntar dulu Budarni. Saya kelarin dulu. Nah kalau bersegitiga itu jadi melenceng-lenceng kemana-mana gitu loh. Saya ulang ya. Jangan dua-dua kami ngomong. Kalau udah nanti Yosua nggak apa-apa. Ya. Gitu. Apakah Yesus punya hubungan darah dengan Pak Yusuf? Budarni? Tidak ada, hubungan darah tidak ada. Yesus berasal dari garis keturunan Raja Daud. Tidak ada ya. Dan karena itu Yesus juga dianggap sebagai keturunan Raja Daud melalui garis keturunan Yusuf. Nah, itu dia. Iya, saya tanya doang hubungan darah. Jadi tidak ada hubungan darah Yesus Pak Yesus sampai ke Daud gitu ya. Iya. Oke. Silsilah keluarga, benar nih, silsilah keluarga itu harus punya hubungan darah atau tidak? Iya, harus punya hubungan darah dong. Harus. Yesus punya hubungan darah gak dengan nama-nama yang saya sebut? Tidak ada. Berarti Yesus tidak punya silsilah keluarga. Jadi meskipun Yusuf bukan ayah biologis Yesus, ia adalah ayah angkat yang memiliki peran penting dalam kehidupan Yesus dan memberikan status sebagai keturunan Raja Daud. Nah, kalau Anda menjawab ayah angkat is okay, tapi nggak ada hubungan darah. Yesus tidak hubungan punya darah nggak ada sama Yusuf, ya betul. Jadi Yesus tidak punya silsilah keluarga. Jadi data yang ada di sini, silsilah keluarga Yesus ini dipaksakan bumerang buat Kristen menjelaskan gitu loh, Bu Darni. Enggak loh, gampang menerangkannya. Kalian aja yang ngeyel. Saya ulang kembali nih. Siapa yang mengalami kesulitan di sini? Siapa yang melawan kenyataan? Kami mana ada sulit? Enggak ada sulit ya? Kami. Enak menjawabnya. Diulang dikit ya. Apakah Yesus punya hubungan darah dengan Pak Yusuf sampai ke Nabi Daud? Enggak ada. Tidak ya. Baik. Silsilah keluarga itu harus hubungan darah atau tidak? Iya harus. Aturannya. Aturannya harus. Apakah Yesus punya silsilah keluarga? Tak ada silsilah keturunan keluarganya. Tidak ada. Baik. Jadi Yesus tidak punya silsilah keluarga. Cukup. Hanya dicatat saja dia karena datang ke bumi. Masuk bersama pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Data ini, data yang saya baru berikan tadi, silsilah keluarga Yesus, itu benar atau salah? Yang tertulis di Bible? Ya benar dong, karena itu sudah dicatat oleh Matius. Salah dong.
Salah lah, karena Yesus tidak punya hubungan darah. Yesus tidak punya hubungan darah dengan nama-nama di situ. Satu, yang dimaksud dengan silsilah keluarga harus ada hubungan darah. Yesus tidak punya hubungan darah. Dengar Bang Handi, Yusuf berasal dari garis keturunan Raja Daud. Dan karena Yesus dianggap sebagai keturunan Raja Daud melalui garis keturunan Yusuf. Jadi Elohim memilih Yusuf sebagai suami daripada Maria. Karena Maria sudah mengandung mengandung Roh Kudus. Supaya dia mendampingi untuk melahirkan sang juru selamat itu. Ya, meskipun bukan ayah biologis, Yusuf memiliki peran penting dalam kehidupan Yesus, termasuk melindunginya dan membesarkannya status dalam masyarakat sebagai keturunan Daud pada zaman itu. Itu dia. Bu Darni, ini kalau dibawa, Bu Darni, ini data kalau dibawa di lab forensik, ini data mohon maaf tidak identik. Kenapa demikian? Karena hanya dengan ilmu cetek saja, tidak perlu membawa ke lab forensik digital. Artinya apa? Data yang tertulis Yesus punya silsilah, artinya itu tidak bisa diterima dengan saintifik. Kenapa demikian? Karena di antara nama-nama yang disebut itu tadi, Yesus tidak mempunyai hubungan darah dengan mereka. Kalau mau lagi dites DNA, itu tidak identik. Artinya apa? Mohon maaf nih, kalau seandainya, mohon maaf sekali lagi saya contoh untuk lab, ada laka, ditemukanlah Y, ini mohon maaf, terus tidak ada identitas, diambil sampelnya, sampel Y ini tidak akan pernah identik dengan siapapun di muka bumi ini menjadi keluarganya, karena tidak ada hubungan darah. Paham sampai sini, Bu Darni, bahasanya? Agak ketinggian bahasa gue ya. Paham? Bisa saya bantu Bang? Bisa saya bantu? Bentar dulu, paham sampai sini? Masuk. Oke. Artinya apa? Antara Yesus, Pak Yusuf sampai ke Daud itu tidak ada hubungan darah. Artinya tulisan yang ada di data silsilah keluarga Yesus hanya tulisan yang tidak berisi dan tidak bisa dibuktikan dengan saintifik. Begitu bedarnya. Oke. Jadi kita harus pahami, izin ya, saya mau nanggapi sebentar. Boleh? Halo? Bang Joshua, lanjut. Oke, terima kasih Bunda Demi. Jadi kita harus mengerti dulu, Yesus itu dilahirkan, itu dia dari roh Allah, Roh Kudus. Di Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ini nggak membahas itu, kita membahas ini silsilah keluarga. Iya, sebentar. Arahnya nanti ke sana. Makanya saya nggak kasih tahu. Aduh, arahnya nanti ke sana. Nggak usah arahnya, langsung aja ke situ, nggak usah putar. Bentar dulu. Kita nggak membahas Matius 1:20 sampai 25. Yang dibahas di sini Pak Yosua. Silsilah. Tentang silsilah. Iya. Makanya kita nggak kasih silsilahnya. Buang waktu kau. Iya, sebentar. Buang waktu kau. Bukan itu yang dibahas. Silsilah Bang. Nah, ini saya mau bernarasi di mute terus ini. Bukan bernarasi Bang, yang dibahas silsilah. Iya, Yesus ini. Bukan, Oke, Pak. Yesus ini mempunyai silsilah. Tetapi harus dikatakan Yesus ini dilahirkan bukan melalui hubungan biologis antara pertemuan sel sperma dengan sel telur, tidak. Itu satu. Jadi dari manakah Yesus mempunyai silsilah dari Abraham, Ishak, Yakub? Itu di ayat 17, dari ayat 14 saja kita baca. Asor memperanakan Zadok. Kemana-mana lagi ini orang ini. Ya, di ayat 15. Kita nyambung lagi ini. Saya makanya malas saya Bang. Kasih orang yang nyambung. Di Matius 1 ayat 15. Silsilahnya Bang. Kalau sudah dia punya silsilah, apa ya? Apa ini? Kemana-mana silsilah. Berarti gini dia saya ulang lagi biar dia paham. Tunggu.
Dengerin. Silsilah keluarga itu harus ada hubungan darah. Itu udah sepakat sama Ibu Darni. Kenapa harus ada hubungan darah? Harus ada DNA antara anak sampai ke kakek buyut mereka. Itu namanya ben atau bin begitu. Bukan dari keturunan ibu. Sekali lagi saya ulang, silsilah keluarga itu harus punya hubungan darah. Yesus tidak punya hubungan darah kepada Pak Yusuf sampai kepada Daud, tidak punya. Tapi ditulis di Matius 1 nomor 1 sampai 16, di situ silsilah Yesus. Pertanyaannya adalah, data ini bisa diuji dengan saintifik atau hanya karangan belaka yang tidak bisa dipercaya? Silakan. Enggak. Jadi Yesus ini memang benar dikatakan dari silsilah Abraham, Ishak itu sampai Daud. Karena apa? Yesus ini mempunyai ayah bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini mempunyai ayah lagi bernama Yakub. Yakub ini mempunyai ayah lagi bernama Matan. Matan ini mempunyai anak Eleazar. Luar biasa jawabannya, Pak. Jadi atas-atasnya itu kepada Abraham dan Ishak dan Yakub. Jadi yang dimaksud dengan silsilah bahwa memang benar karena Yesus ini mempunyai ayah yang bernama Yusuf. Yang Yusuf inilah yang memiliki garis keturunan cukup. Sampai ke atas itu Abraham. Dengerin dulu Yosua. Menurut Anda, Yesus dengan Pak Yusuf itu ada hubungan darah nggak? Dia memang tidak dilahirkan secara biologis. Pertanyaannya lain, jawabanmu lain. Dengerin pertanyaannya. Kalau kamu nggak jawab dengan tenang, jelas. Ini loh, apakah Yesus dengan Pak Yusuf punya hubungan darah? A, punya, B, tidak. Tidak mempunyai hubungan darah. Tidak, baik. Tetapi dia mempunyai silsilah. Cukup, nggak usah dijelaskan lagi, ya udah dijawab. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, dengarkan. Sabar, Pak. Silsilah keluarga itu, apakah harus punya hubungan darah? A, harus punya hubungan darah. B, tidak perlu hubungan darah. Silsilah keluarga, silakan. Nah, jangan limit ya. Pertanyaannya coba diulang, nggak usah dijawab, diulang aja. Apakah silsilah itu harus memiliki hubungan darah atau tidak memiliki hubungan darah? Ya, dijawab. Yesus itu mempunyai. Saya nggak nanya Yesus dulu. Saya ulang lagi nih, di mute Bang Dalbo, di mute. Dengerin. Silsilah keluarga itu, apakah harus punya hubungan darah? A, harus, B, tidak. Ini yang garis keturunannya ini ayahnya Yesus. Astagfirullahaladzim. Gimana bisa diskusi sama orang kayak gini? Dari ayahnya Yesus. Diulang lagi ya. Ayah Yesus itu kan saya nggak ngomong Yesus dulu. Coba diulangi pertanyaannya, Bang Andi. Karena Oten ini harus berkali-kali diulangi. Gue kalau ngajar di kelas kayak begini gimana ya? Mending gue nggak ngajar lagi deh. Ini hari weekend sebenarnya saya harus ke pantai ini, tapi ini saya lagi ngajar gitu loh, sederhana gitu loh. Tadi jawaban pertamanya, Yesus sama Pak Yusuf tidak punya hubungan darah. Oke, ya secara biologis. Istri. Sekarang pertanyaannya adalah silsilah keluarga itu apakah harus punya hubungan darah? A, harus, B, tidak. Jawab. Ya harus, karena ayah harus. Itu adalah Yusuf. Cukup, Yusuf harus. Ayah. Harus. Yakub mempunyai anak dan Astagfirullah, itu dari ayahnya. Buang aja di ke laut ini orang ini. Ayo. Coba Pak, Bu Darmi, dibantu dulu Bu Darmi. Iya, kan luruskan dulu. Kami Kristen kan menerangkan secara Kristen. Kan gitu, kalian kan bertanya mengobrak-abrik Alkitab. Enggak. Siapa yang ngobrak-abrik? Ya iyalah. Ini ya. Saya kembali ke Bu Darni dulu ya. Bu Darni, apakah hubungan keluarga itu atau silsilah keluarga itu harus punya hubungan darah, Bu Darni? Harus atau tidak? Ya, kalau di dunia ini ya harus dong. Harus. Apalagi meneruskan harta warisan. Baik, terima kasih.
Apakah Ada tapinya. Yesus, dengerin, apakah Yesus punya hubungan darah dengan Pak Yusuf? Oh, nggak ada hubungan darah dengan Yusuf. Baik. Tidak. Apakah Yesus punya silsilah keluarga? Punya. Silsilah keluarga Yesus ini ada hubungan darah atau tidak? Silsilah keluarga tidak selalu mengharuskan adanya keturunan darah. Nah, ini dia di sini nih mulai ini ngaco. Dalam konteks Yesus. Itu. Meskipun secara hukum ia adalah keturunan Daud melalui Yusuf. Di sini nih ia juga dikenal nih sebagai anak Allah yang dikandung secara ajaib oleh Roh Kudus, bukan melalui hubungan biologis dengan Yusuf. Kristennya masuk nih. Gitu dia. Mau kalian tolak ya silakan. Malah di kitab Anda menjelaskan. Diam kau. Saya ngobrol sama Ibu Dari dulu bentar. Nanti sama saya Joshua, nanti sama saya, nanti sama Darbo. Sabar dulu. Ya, lanjut. Janganlah main keroyokan. Santai aja. Kita ini nggak ada memaksakan. Di rumah kita pula dia dikeroyok kita ini. Di rumah kita ini. Saya dikeroyok sama 10 orang cerdas, saya lebih demen. Tapi kalau dikeroyok sama 1 orang blow-on, saya lebih mengalah. Kenapa? Menurut Imam Syafi'i, orang blow-on itu sangat berpengalaman di bidangnya begitu. Saya mohon maaf, saya nggak ada pengalaman di bidang itu. Saya pengalamannya di intelektual akademis, mudah dimengerti gitu loh. Jadi kalau Anda mau naikkan sedikit ke sana, ya nyambung kita. Tapi kalau Anda mundur terus, mohon maaf, buang waktu gitu loh. Bang Dalbo, izin saya berbicara. Nggak usah, saya sama Ibu Darni dulu bentar. Kamu nanti ya sama Bang Dalbo. Setelah saya minum minyak rem ya. Bu Darni, jadi kesimpulannya adalah orang yang mempunyai silsilah keluarga itu harus punya hubungan darah. Hubungan darah, iya. Yesus tidak punya hubungan darah Pak Yusuf dengan nama-nama yang ada di situ. Yes. Pertanyaannya adalah, apakah silsilah keluarga ini bisa dipercaya atau tidak? Bisa dipercaya karena itu datangnya dari Elohim. Nah itu, ya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang penulis. Matius menekankan garis keturunan Yesus sebagai ahli waris tahta Daud melalui Yusuf. Sementara Lukas menyoroti garis keturunan Yesus secara biologis melalui Maria. Itu dia di penjelasan di dalam kekristenan. Kalau kalian tolak, bunuh diri aja kalian. Nah itu. Ya nggak apa-apa udah nih. Saya kasih bunuh diri lagi. Kalian. Kalau kalian tolak. Ya bukan tolak benar nih, datanya yang menolak loh. Sudah kami terangkan, masih kalian mengenyel. Mau ke mana lagi kami bilang? Ya, Kalian kan bukan beriman kepada Alkitab. Kami menjelaskan. Data, ya saya lagi yang ngomong. Berdasarkan data yang ada di Matius 1, nomor 1 sampai 16. Ini biar teman-teman juga catat. Di situ silsilah. Inilah silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus ini ada beberapa nama. Yang terakhir namanya di situ kalau nggak salah Yusuf, gitu ya. Pertanyaannya adalah, kenapa ada silsilah keluarga Yesus, sedangkan Yesus dengan nama-nama itu tidak ada hubungan darah? Silakan Bu Darni. Macet kan? Oke. Saya nggak nanya lu. Saya gue malas ngomong sama lu Yosua. Bukan macam. Saya ngomong sama Bu Darni dulu bentar ya. Yesus tidak. Saya ulang punya Bu Darni. Saya ulang. Punya hubungan darah. Kenapa di Matius 1? Lu ulangi Bu Darni. Kenapa di Matius 1 sampai 16 di situ ada silsilah Yesus Kristus. Yes. Sedangkan Yesus dengan nama-nama yang ada di situ tidak ada hubungan darah. Yes. Pertanyaannya adalah kenapa Yesus punya silsilah keluarga sedangkan Yesus tidak punya hubungan darah dengan mereka? Silakan. Oke, baik. Dengar penonton 875 orang dan kita semua yang ada di sini ya. Meskipun Yesus secara fisik tidak memiliki hubungan darah dengan Yusuf, silsilah keluarga Yesus dicantum dalam Alkitab karena alasan penting. Silsilah ini menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud, memenuhi nubuatan dalam Perjanjian Lama tentang Mesias yang akan datang. Secara hukum, Yusuf dianggap sebagai ayah Yesus, dan silsilah ini mengikuti garis keturunan Yusuf yang merupakan ahli waris sah Raja Daud.
menurut penjelasan Alkitab. Nah, itu dia jawaban dari kami ke Kristen. Baik. Kalau kalian tolak, jangan diulang-ulang terus. Yosua, dulu kalau kau bosan Yosua, saya turunkan loh. Dengerin. Ini kita memberi pelajaran yang terbaik di sini. Enggak ada di sini mau memojokkan siapapun. Tapi kita pakai akal kita. Kalau nih ya, data-data ini antara data Yesus dengan data-data nama-nama yang disebut di atas ini dibawa ke lab, diuji forensik, saya yakin hasilnya keluar antara Yesus dengan mereka tidak identik karena tidak ada hubungan darah. Artinya apa? Ada ujian. Monyet dulu Kak Yosua ini benar mengganggu ini. Memang ini Kristen nggak ada adabnya, ini orang lagi ngomong. Kamu Kristen kok jarang kasihmu nggak ada bro. Pakailah adab, hormati dirimu dan keluargamu. Istrimu menonton loh. Masa nanti keluargamu nonton kok suami saya blow on kayak gini. Kasihan anakmu loh. Hormati dirimu gitu. Di mana di zaman dulu ada laboratorium bang, tes DNA. Ya nanti sama saya kau Jos. Kalau sudah mengalah Darmi sudah apa ya? Dia sudah jujur. Nanti kita bicara tadi tidak ada di zaman itu, nanti saya tunjukkan dalil. Kamu jawab ya. Terserah kamu mau jawab, bertanya juga ke saya silakan nanti. Lanjut Bang Handi. Ya. Jadi kesimpulannya adalah Yesus tidak punya hubungan darah dengan mereka. Di Matius 1 sampai 16. Tapi dipaksakan Yesus adalah silsilah keluarga mereka. Sedangkan silsilah keluarga itu harus punya hubungan darah. Artinya apa? Darah Yesus dengan darah Pak Yusuf, darah Daud dan semuanya di situ tidak identik. Artinya Yesus terputus hubungan darah dengan mereka. Artinya Yesus tidak punya silsilah keluarga dari Ben atau dari Bapak. Bisa dibantah, silakan dengan saintifik. Bu Darni, monggo. Baiklah. Injil Matius dan Lukas mencantumkan dua silsilah Yesus ya. Matius mengikuti garis keturunan Yusuf atau ayah hukum ya. Sementara Lukas mengikuti garis keturunan Maria, keluarga biologis. Ini menunjukkan dua aspek. Yesus sebagai ahli waris tahta Daud secara hukum dan sebagai anak Elohim yang dikandung secara ajaib menurut beberapa Alkitab. Nah, jadi kalau kalian selalu mau mencari dalil bahwasanya Yesus tidak ada campur dengan darah dari Yusuf, itu memang betul. Tapi kalian kan menolak Yesus datang sebagai juru selamat, Tuhan Kristus juru selamat. Lalu kalian mengambil dengan secara kuat tenaga bahwasanya Yesus ini apa? Tidak benar. Kan gitu kalian. Tapi kami sebagai umat Kristen, kami sudah jelas dan deal di sana kedatangan Yesus memang tidak ada campur darah dengan keturunan Daud dan semuanya itu ya. Tetapi kedatangan Yesus untuk meneruskan tahta generasi kedatangan Mesias itu dia ya. Tapi kalian kan hanya mau cari tahu garis keturunan darahnya melalui Yesus dan Yusuf. Bukan seperti itu kedatangan Yesus. Tapi Yesus meneruskan, menggenapi yang ada di nubuatan perjanjian lama tentang Mesias yang akan datang itu melalui perawan Maria yang suci itu. Itu dia. Kalau mau kalian lawan, ngeyel, terserah kalian. Itu. Oke, makasih. Jadi terakhir disimpulkan ya teman-teman. Jadi teman-teman saya rasa punya tempat di kepala untuk menyimpan memori, karena saya yakin kalian semua berakal dan edukasi bahwa yang namanya silsilah keluarga adalah harus ada hubungan darah. Kalau tidak ada hubungan darah itu berarti dia bukan keluarganya secara darah. Tapi kalau mau diangkat sebagai keluarga ya boleh, tapi tidak ada hubungan darah, mungkin diadopsi melalui proses hukum, yaitu anak adopsi. Yang Yosua, kau bisa hargai dirimu nggak? Terakhir nih Bu Darni, jadi data yang ada di Matius 1 sampai 16 itu bukan keluarga Yesus secara darah.
Tapi keluarga, tapi dianggap sebagai keluarga, tapi tidak ada hubungan darah. Baiklah, aku jawab. Saya belum kelar. Belum. Ibu Darni kan panjang tadi. Sekali lagi saya ulang ya. Matius 1:1 sampai 16. Di sana silsilah Yesus tidak ada hubungan darah dengan nama-nama itu. Tapi dipaksakan sebagai silsilah. Artinya silsilah ini tidak memenuhi syarat hukum di negara kita, apa dimanapun negara. Di waktu itu juga, apalagi di waktu dulu harus ada band begitu. Contoh, Y harus mendapatkan harta warisan yang begitu banyak dari Yusuf. Tapi proses hukumnya berkata harus ada hubungan darah. Diteslah DNA-nya antara Yesus misalnya contoh ya dengan Pak Yusuf. Pengadilan memutuskan dengan hasil lab tidak identik, artinya Yesus tidak punya hak untuk sebagai ahli waris kalau dalam hubungan darah. Tapi kalau dalam hal hukum bisa jadi Yesus mengambil itu karena dipandang dari segi lain. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kesimpulannya, Yesus tidak punya silsilah keluarga dalam hal hubungan darah. Terima kasih. Oke, benar Bu. Saya mau bertanya nih. Aku terakhir ini Yosua. Habis ini kau ya Yosua. Udah ini terakhir.